Bab 321. Formasi berbentuk S di satu titik waktu, formasi berbentuk B di titik waktu lain. Para pemirsa yang terhormat, para pejuang militer kita saat ini sedang berkomunikasi erat dengan alien. Sementara para wartawan di daerah luar Gunung Tianjing dengan putus asa melaporkan, mereka semua menyesalinya setelahnya. Tanpa tanda-tanda apapun, helikopter militer di langit itu menembakkan dua rudal. Jaraknya sudah cukup dekat dengan UFO, dan sebelum para wartawan selesai berbicara, kedua rudal itu sudah mengarah dan menembak sasaran dengan akurat. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Sebuah bola api besar di langit langsung meledak, dan kobaran api membakar langit, seperti matahari kedua. Tentu saja, matahari itu terbakar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga semua orang di daratan tidak sempat bereaksi, dan UFO legendaris itu sudah menghilang sepenuhnya. Pilot, reporter, penonton. Setelah hening sejenak, para wartawan mulai mengubah nada bicara mereka. Para pemirsa yang terhormat, UFO itu telah melepaskan tembakan pertama ke arah para pejuang militer kita, tetapi para pejuang militer kita tidak terluka sama sekali, dan pada saat yang sama, melepaskan dua rudal dan langsung mengebom UFO itu hingga menjadi abu. Ini adalah akhir dari laporan ini. Sampai jumpa malam ini. Mereka selesai mengatakan itu dalam satu tarikan napas, setelah itu mereka berbalik dan pergi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana, cepat pergi. Petugas yang membawa kamera belum bereaksi terhadap situasi tersebut. Ah, kita akan pergi begitu saja. Omong kosong. Reporter itu buru-buru masuk ke mobil sambil berkata dengan cemas, mereka sudah mulai melepaskan tembakan. Apakah kalian tinggal di sini untuk menunggu dibom sampai mati, entah hanya satu alien yang datang ke sini atau sekelompok dari mereka? Ya, aku akan segera berangkat. Para pekerja segera masuk ke dalam mobil. Cepat berangkat, di langit. Ini, berakhir seperti ini. Pilot itu menatap langit kosong di depannya. Apakah kita telah menyelamatkan dunia atau memicu perang besar? Seharusnya, kita telah menyelamatkan dunia. Rekannya masih agak tidak yakin. Ketika kita datang, mereka yang dari atas menginstruksikan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama kita. Dalam situasi darurat, kita dapat memilih untuk menyelesaikannya dengan cara militer. Melihatnya sekarang, sepertinya pilihan kita benar. Setidaknya ini membuat kita tahu bahwa pertahanan pesawat pengintai alien ini tidak terlalu bagus. Awalnya, kupikir akan ada semacam perisai pelindung. Itu artinya tidak akan terjadi apa-apa pada kita, tanya pilot itu hati-hati. Seharusnya memang begitu. Baiklah, ayo, kita kembali. Lantai atas gedung sekolah Universitas Tianjing. Apa-apaan, mereka menembak. Orang yang memegang teleskop itu melihat ke arah yang lain dan berteriak keras, sebuah UFO telah dibom menjadi abu oleh para pejuang militer kita. Sepertinya peralatan pertahanan UFO itu tidak terlalu canggih, haha. Apakah kamu baru saja merekam adegan itu? Tanya orang lain. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Unggah saja ke internet, tunggu apa lagi? Baiklah, saya akan segera melakukannya. Gunung Tianjing, di dalam hutan. Apa-apaan ini, model pesawatku? Hong Dali sangat marah. Bagaimana orang-orang itu bisa melepaskan tembakan begitu saja? Apa-apaan ini? Mudahkah bagiku untuk membuat model mainan yang bagus seperti itu? Mudahkah bagiku? Wang Mo kecil hampir menangis. Kakak Dali, pesawatnya dibom, hiks. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hong Dali berkata dengan marah, sialan, mainan modelku, itu sangat mahal, dan sudah dibom sampai hancur begitu saja. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, aku akan pergi mencari paman kepala dan meminta ganti rugi padanya. Hong Dali meraih ponsel pintarnya dan bersiap untuk menelepon ketika tiba-tiba, dia melihat ada 3 panggilan tak terjawab. Apa, aku lupa soal ini, coba kulihat siapa yang menelepon, kepala biro. Dia buru-buru membalas teleponnya. Hong Dali menyeringai dan bertanya, apakah ini paman kepala? Ini aku, Hong Dali, paman kepala, apakah kamu senggang sekarang? Aku punya sesuatu untuk diminta bantuanmu. Dasar bajingan, kata kepala biro di ujung telepon dengan kasar, tadi kau tidak menjawab ketiga panggilanku, dan sekarang kau hanya memikirkanku saat kau membutuhkan bantuanku. Katakan saja, ada apa? Ah, begini. Hong Dali berkeringat deras. Begini, aku sedang bermain dengan model pesawatku di area luar Gunung Tianjing, kemudian, entah mengapa, 3 helikopter militer muncul, aku berpikir untuk mendekat dan melihat lebih dekat, ketika tiba-tiba, mereka mengebom pesawatku tanpa ragu-ragu, model mainanku sangat mahal, paman kepala, menurutmu apa yang harus dilakukan? Area luar Gunung Tianjing, model pesawat terbang. Kepala biro bertanya dengan hati-hati, apakah model pesawat terbang itu berwarna putih keperakan, cukup keren dan seperti fiksi ilmiah, dan tidak memiliki baling-baling? Ya, tapi memang ada baling-balingnya, hanya saja ada di dalam model pesawat terbang itu, kata Hong Dali kaget. Paman kepala,
kamu tahu tentang ini? Dasar bocah. Kepala biro langsung marah. Aku tahu itu pasti ulahmu, kau tahu masalah besar apa yang telah kau sebabkan, sekarang seluruh dunia mengira itu adalah UFO, mereka semua mengira alien telah pergi ke Gunung Tianjing, dan sekarang kau mengatakan itu adalah model pesawat terbang, aku baru saja meneleponmu untuk menanyakan apakah itu salah satu ulahmu, dan kau bahkan tidak menjawab panggilan itu. Hong Dali meletakkan telepon pintar itu setengah meter darinya. Itu, paman kepala, tenanglah itu, lalu bagaimana dengan model pesawatku? Kau harus memberiku keadilan untuk itu, kan tidak melanggar hukum bagiku untuk bermain-main dengan model. Berbicara sampai titik ini, Hong Dali mendengus. Aku masih punya banyak dari mereka di sini, jika kau tidak melakukan sesuatu untukku, aku akan memastikan bahwa mereka memenuhi langit dan membuat semua orang berpikir bahwa alien benar-benar telah menyerbu. Dasar bajingan. Kepala biro itu terdiam. Kau tidak bisa berpisah dengan model pesawat terbang biasa. Kau tahu berapa harga kedua rudal itu? Satu bom harganya 500.000 yuan. Apakah modelmu itu lebih mahal daripada rudalnya? Tentu saja, harganya lebih mahal. Hong Dali berkata dengan tenang. Apakah barang-barangku akan murah? Benar, orang ini bisa menghabiskan uang dengan berbagai cara. Selain itu, pesawat ini bisa terbang sangat tinggi dan bahkan terlihat sangat keren. Lupakan saja, di mana kamu sekarang, jangan bergerak, tunggu aku akan segera ke sana. Setelah berbicara, kepala biro menutup telepon. Hei, Hong Dali dengan marah membuang teleponnya. Apa-apaan ini, dia belum mengatakan apapun tentang cara mengganti rugi tiket pesawatku dan sudah menutup teleponnya. Anteknya pergi mengambil ponsel itu. Hong Dali masih marah. Setelah dia datang, aku harus mendapatkan sejumlah uang darinya. Saat itu, Tang Muxin merasa ada yang tidak beres. Dali, paman kepala baru saja mengatakan bahwa seluruh dunia mengira itu adalah UFO, ini tidak mungkin benar, kan? Bagaimana aku tahu? Hong Dali berpikir sejenak. Tapi dilihat dari penampakan pesawat kendali jarak jauh kita, memang terlihat seperti UFO, lupakan saja. Ayo, semuanya, dapatkan pesawat masing-masing, mari bermain bersama, kendalikan semuanya dengan baik. Aku ingin mereka berada dalam formasi berbentuk S di satu titik waktu, lalu formasi berbentuk B di titik waktu yang lain. Semua orang langsung bercanda dan tertawa saat mereka mengambil kendali jarak jauh untuk bersiap bermain. Hong Dali menghibur Wang Mo kecil. Tidak apa-apa, aku punya banyak model pesawat di sini, kita bisa memainkan salah satunya dan mengebom yang lain. Jangan khawatir, setelah kita kembali, aku akan memberimu satu lagi untuk dimainkan di rumah. Kali ini, Wang Mo kecil akhirnya merasa senang. Terima kasih, Kakak Dali. Semua orang bermain dengan model-model itu bersama-sama, dan dalam waktu singkat, mereka telah menyusun 10 model pesawat terbang bermutu sempurna. Tentu saja, kualitasnya masih sedikit kurang dibandingkan dengan yang pertama yang dibom. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah perbedaan yang besar. Tidak lama setelah mereka mulai bermain, suara baling-baling helikopter terdengar, dan sebuah helikopter militer mendarat di hamparan rumput tidak jauh dari sana. Begitu kepala biro turun dari pesawat, dia menunjuk Hong Dali dan memarahi. Anak nakal, kali ini kau sudah keterlaluan. Tahukah kau masih bermain-main, jika kau terus seperti ini, semua orang akan ketakutan, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Paman kepala sudah datang. Hong Dali menyeringai dan menunjuk ke langit. Paman, lihat, aku sudah memberitahu mereka untuk membentuk formasi berbentuk S di satu titik waktu, dan formasi berbentuk B di titik waktu yang lain. Kepala biro. Air mata mengalir di wajahnya tanpa suara, dan di telinganya terdengar suara lonceng unta satu. Kepala biro itu marah. Cepat dan buat pesawat-pesawat itu mendarat, aku benar-benar punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu kali ini. Oh. Hong Dali meminta semua orang untuk mendaratkan pesawat, lalu bertanya, Paman kepala, apa yang Anda lakukan di sini, mari kita bicara di mobil. Baiklah, dasar bajingan kecil. Saat kepala biro naik ke mobil, dia menegur Hong Dali. Untungnya aku mengetahuinya lebih awal. Kalau tidak, masalah ini akan membesar dalam skala global. Setelah mereka berdua naik ke mobil, kepala biro bertanya, dasar bocah nakal, dari mana kau dapat model pesawat itu? Jangan bilang itu produksi pabrik mainan, jelas tidak mungkin pabrik mainan punya teknologi yang bisa mengendalikan model pesawat itu dari jarak lebih dari 1000 meter. Ini. Hong Dali melihat sekeliling dan, setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menyeringai dan berkata, tentu saja, itu direformasi oleh Chuyin, bagaimana pabrik mainan bisa memiliki teknologi seperti ini, mereka hanya memproduksi lapisan luar dan suku cadang dasar, sedangkan suku cadang inti semuanya diproduksi di laboratorium saya. Ini lebih masuk akal. Kepala biro mengangguk. Saya tidak akan membahas lebih jauh apakah apa yang Anda katakan itu benar atau tidak, izinkan saya bertanya, apakah teknologi ini sekarang ada di tangan Anda?
Saya satu-satunya orang yang tahu cara melakukan pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin di seluruh dunia. Tentu saja, semuanya ada di tangan saya. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Tentu saja. Bagus. Kepala biro berpikir sejenak, lalu melanjutkan, Dali, dengarkan baik-baik, masalah kali ini serius. Kalau mau dikatakan serius, ini akan menimbulkan ketakutan dan teror di antara orang-orang, dan kamu harus masuk penjara. Paman kepala, kau terlalu jahat. Hong Dali cemberut. Jika itu akan membuatku masuk penjara, apakah kau masih akan datang? Dasar bajingan kecil, kepala biro marah sampai geli. Kau benar-benar pandai tidak merugikan diri sendiri. Saya dirugikan setiap hari. Hong Dali terus cemberut. Pesawatnya telah dibom, tetapi Anda bahkan tidak memberi saya kompensasi. Apakah kau percaya bahwa aku benar-benar akan menamparmu? Kepala biro sekarang hanya merasa bahwa Hong Dali sangat menjijikkan. Aku akan berhenti bicara omong kosong denganmu, untuk insiden UFO kali ini, awalnya, menurut prosedur normal, kita hanya perlu memblokir semua berita tentang masalah ini dan mengklarifikasi semua rumor, tapi ini bukan satu-satunya yang kupikirkan. Bab 322. Mainan paduan titanium. Seperti yang diharapkan, setiap kali kepala biro muncul, itu berarti hal-hal yang telah dimulai Hong Dali sekali lagi memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Baiklah, katakan saja dulu, Hong Dali mengangguk. Aku baru sadar kalau paman kepala memang abadi, kau selalu bisa menemukan hal-hal yang tidak diketahui banyak orang. Bajingan kecil, kata kepala biro tanpa daya, betapapun hebatnya aku dalam melakukan itu, aku masih memiliki semua pengamatanku dari hal-hal yang telah kau mulai. Tanpa hal-hal milikmu ini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku, kan? Paman kepala, Hong Dali sedikit tersipu. Aku tidak akan berterima kasih padamu bahkan jika kau mengatakan ini. Bajingan kecil, kau sangat kurang ajar. Kepala biro tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah tertawa canggung beberapa kali, ia berkata perlahan, pesawat kendali jarak jauh milikmu ini, bisakah kau menjelaskan kepadaku informasi yang sebenarnya tentangnya? Aku ingin informasi yang sebenarnya, seperti tingkat kinerja dan sebagainya. Ini. Hong Dali berpikir sejenak, lalu menyebutkannya satu persatu. Tidak banyak, hanya saja kapasitas penyimpanan baterainya lebih baik, daya baterainya lebih sedikit terkuras dari mesin, dan sinyalnya kuat, benar-benar dapat dikontrol dalam jarak 1000 meter. Kualitas yang baru saja dia katakan adalah semua efek yang ditingkatkan yang dihasilkan oleh suku cadang bermutu sempurna setelah pembongkaran. Baginya, benda seperti itu tidak bernilai banyak. Itu hanya mainan yang lebih mewah. Namun bagi kepala biro, hal itu sama sekali tidak terjadi. Selama Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional mempelajarinya dengan benar, mereka pasti akan mampu mengembangkan sesuatu. Bahkan jika efeknya tidak akan sama dengan suku cadang bermutu sempurna ini, setidaknya akan ada setengah atau bahkan sepertiga dari efek yang diperoleh. Itu juga akan sangat bagus. Selain hal-hal lain, peningkatan kapasitas penyimpanan baterai sebesar 500% saja, seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Dalam masyarakat modern, masalah energi selalu menjadi perhatian terbesar berbagai negara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang menguasai energi akan memiliki pengaruh dalam skala global. Jika negara surgawi dapat menggunakan metode peningkatan kapasitas penyimpanan baterai ini beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang lain, berapa banyak uang yang akan mereka hemat hanya dari mobil saja. Kau benar-benar. Kepala biro tertegun cukup lama, sebelum akhirnya berkata, benar-benar menyia-nyiakan demi kebangkitan negara surgawi, kau bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Kau sedang membicarakan ini, kan? Hong Dali mengeluarkan segel itu dari tasnya. Aku membawanya kemanapun aku pergi, hehe. Bajingan kecil, kepala biro menegur. Kau benar-benar tidak memanfaatkan barang-barang dengan baik, kau memberikan Rui Giok senilai 400.000 yuan kepada Samoyed Xiaomu sebagai mainan untuk dimainkan, kau memberikan giok senilai ratusan ribu sebagai hadiah kepada orang-orang, dan sekarang kau telah menciptakan mainan yang sangat hebat, tahukah kau bahwa terkadang, aku benar-benar ingin menendangmu ke lautan Pasifik, melihatmu menyia-nyiakannya membuat hatiku sakit. Hehehe, paman kepala, Anda pasti bercanda. Hong Dali berkata dengan gembira, memboroskan sesuatu butuh keterampilan, orang biasa tidak bisa melakukannya. Baiklah. Kepala biro menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan tegas, pilih salah satu pesawat berkualitas lebih baik dari pesawat-pesawatmu ini. Aku harus membawanya kembali. Benda ini mungkin mainan bagimu, tetapi bagi kami, mungkin ini bisa menjadi kemajuan teknologi yang sangat besar. Kali ini, tujuan utama kedatanganku adalah untuk memberitahumu bahwa benda milikmu ini tidak boleh bocor keluar, mengerti? Jika seseorang dengan sengaja mencurinya dan mengembangkan sesuatu yang baru, konsekuensinya akan berat. Aye. Setelah mendengar perkataan kepala biro, Hong Dali tersadar. Aku sudah berjanji pada Momo untuk memberikan satu padanya.
Kau sudah mengatakan padaku untuk tidak membocorkannya, tapi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Jika orang lain yang mengatakan itu, Kepala Biro mungkin akan mengabaikannya sepenuhnya. Namun, Hong Dali berbeda. Leluhur kecil ini sekarang menjadi gudang harta karun yang besar, dan tidak dapat dikatakan apakah dia akan menciptakan sesuatu yang baru di masa depan. Tidak apa-apa jika dia biasanya memarahinya berdasarkan keunggulannya sebagai orang tua, tetapi Kepala Biro tidak dapat memaksakan pikirannya kepadanya mengenai masalah ini. Bocah nakal ini adalah tipe orang yang dapat dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak dapat diintimidasi dengan paksaan. Jadi, setelah memikirkannya, Kepala Biro berkata, bagaimana dengan ini? Anda katakan saja bahwa model ini sangat penting dan negara ingin menggunakannya. Si kecil Momo yang Anda bicarakan itu adalah anak berusia sekitar 10 tahun. Kan, katakan saja kepadanya bahwa di masa mendatang, ketika ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan, dialah yang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya dan memainkannya. Bagaimana? Baiklah. Hong Dali mengangguk. Momo sangat mengagumkan, dia sangat berbakat dalam bermain dengan mainan kendali jarak jauh. Lihat pesawat terbang yang sebelumnya dia mainkan, sangat stabil. Berbicara sampai titik ini, Hong Dali memikirkan sesuatu. Ya, benar, Paman Kepala, bagaimana menurutmu tentang Momo yang pergi ke New Lan Siang? Bukankah ada kursus tentang mesin penggali? Tetapi sebenarnya itu adalah pangkalan penelitian Gundam, minta Momo untuk mengendarai Gundam. Kurasa dia pasti bisa melakukannya, aku baru saja mengamati anak ini, dia sangat pandai dalam aspek mengendalikan mesin. Oh, ada hal seperti itu. Sebelum melihat bukti nyata, Kepala Biro tidak berani langsung menyetujuinya. Namun, Hong Dali selalu memiliki mata yang tajam untuk berbagai hal. Jika dia mengatakan bahwa Momo pandai mengoperasikan dan menangani mesin, maka itu mungkin kurang lebih benar. Setelah dia berpikir sejenak, Kepala Biro dengan tegas setuju. Baiklah, karena Anda telah merekomendasikannya, maka tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimana dengan ini? Pihak New Lan Siang kita telah mengembangkan robot yang dapat dikendalikan generasi pertama. Jika ada waktu, saya dapat membawa Momo ke sana untuk mencobanya. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar mengembangkan robot yang dapat dikendalikan. Mata Hong Dali berbinar-binar, dan dia hampir meneteskan air liur. Ini luar biasa, Paman Kepala. Kapan Anda bisa mengajak saya melihatnya? Seperti apa sebenarnya bentuknya? Saat ini baru konsep, dan 2 lengan sudah dibuat, jawab Kepala Biro. Saat ini belum banyak digunakan, tetapi setidaknya dapat dikatakan sebagai penemuan baru. Saat ini, yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan semua kegunaannya. Masih banyak kendala teknis yang belum terpecahkan, tetapi ini cukup untuk menguji bakat Momo dalam menangani mesin. Oh, mengerti, tidak apa-apa. Hong Dali menarik napas dan berkata, apakah ada hal-hal menyenangkan lainnya? Oh benar, Paman Kepala. Tentang lengan mekanis yang kau bicarakan, berikan aku sepasang, aku juga ingin memainkannya. Mungkin hanya Hong Dali yang bisa meminta produk berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh negara untuk dimainkan begitu dia membuka mulutnya. Bajingan kecil. Kepala Biro marah sampai geli. Kau tidak tahu prioritasmu. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia tetap setuju. Setelah aku kembali, aku akan meminta mereka membuat 1 pasang lagi dan mengirimkannya ke laboratoriummu. Kau dan Chuyin bermain-main dengannya, siapa tahu hasil apa yang akan didapat dengan melakukan itu. Itu kesepakatan. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Omong kosong, apakah saya akan bersikap picik? Kepala Biro berkata, baiklah, mari kita bicarakan hal serius. Ya, itu berarti semua yang baru saja dikatakan bukanlah hal yang serius. Hong Dali berkata dengan heran, Paman Kepala, apa yang kita bicarakan tadi bukanlah masalah serius. Setidaknya, itu tidak termasuk urusan serius yang ingin aku lakukan di sini. Kepala Biro menyentuh dagunya dan berkata perlahan, Dali, apakah kamu masih ingat tentang lorong di dalam Gunung Tianjing, di lantai 3 bawah tanah di Lan Siang baru yang pernah kuceritakan sebelumnya? Jalan masuk, aku ingat. Hong Dali mengangguk. Kau pernah membicarakannya sebelumnya, ada sebuah gua yang mengarah ke bawah, tetapi orang-orang tidak bisa masuk, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di bawah. Ya, itu dia. Kepala Biro mengangguk. Seperti yang kau tahu, saat ini di dunia ini, tidak banyak daerah yang tidak dikenal yang tersisa, dan banyak tempat dan daerah yang tidak cocok untuk dikunjungi orang secara langsung karena lingkungannya yang agak keras. Jadi, sejak aku tahu hari ini bahwa kau membuat pesawat mainan yang dapat terbang lebih dari 1000 meter, aku berpikir bahwa jika lampu dipasang di pesawat ini, ditambah dengan alat pemantau, bukankah itu akan jauh lebih baik daripada mengajak orang untuk pergi ke sana secara langsung? Ya, itu benar. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Dulu, aku menggunakan alat pemantau kendali jarak jauh milik Chuyin saat menyelamatkan Big Turtle. Hanya saja, daya listriknya agak kurang, jadi tidak bisa bertahan lama. Itu benar-benar bukan masalah besar. Jadi,
Kepala Biro berkata perlahan, sebaiknya Anda mencari alat terbang yang lebih kecil dan memasang alat di atasnya yang diperlukan untuk menerangi jalan dan menemukan jalan setapak. Kalau begitu, kita bisa melihat apakah ada benda berbahaya di bawah sana. Lagi pula, lorong itu harus terhubung langsung ke bawah tanah Nyulan Siang, jadi aspek keselamatan sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun bahaya laten yang mengancam keselamatan. Ya. Hong Dali buru-buru setuju. Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun bahaya laten yang mengancam keselamatan, Paman Kepala. Kalau begitu, kalau sudah waktunya, bolehkah aku ikut memeriksa lingkungan bawah tanah? Ini adalah ekspedisi. Itulah yang paling saya sukai. Terakhir kali saya pergi berekspedisi, saya menemukan Big Turtle. Kali ini, siapa tahu hal baik apa lagi yang mungkin saya temukan. Binatang suci, alien, Gundam, Transformer. Tentu saja, ada kemungkinan lebih besar bahwa dia tidak akan menemukan apapun. Tapi itu bukan yang penting adalah proses ekspedisinya kan. Baiklah, kalau begitu, kamu juga bisa membawa Momo. Kepala Biro mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, ini bukan masalah besar, ini hanya untuk menyelidiki apakah ada bahaya. Kami tidak dapat menjamin bahaya keselamatan apa yang mungkin ada di bawah tanah, jadi yang terutama kami harus melakukan pemeriksaan yang jelas. Dengan mengatakan itu, berarti masalah ini sudah diputuskan. Hong Dali mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan pergi mencari model pesawat yang lebih kecil. Setelah berbicara, Hong Dali berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Paman Kepala, apakah Anda punya bahan logam yang lebih bagus di sekitar Anda, misalnya, paduan titanium dan sebagainya, dapatkah Anda membantu saya mencarinya? Bahan logam berkualitas bagus, kita bisa mendapatkan benda-benda ini. Kepala Biro itu menatap Hong Dali dengan rasa ingin tahu. Tapi untuk apa kau menginginkan benda-benda ini, apa rencanamu lagi? Aku sedang berpikir untuk membuat beberapa mobil mainan. Hong Dali mendengus dan menatap Kepala Biro dengan ekspresi yang benar-benar tulus. Tentu saja, apa yang dia katakan selanjutnya tidak sebaik yang terlihat. Bukankah aku telah membeli pabrik mainan, aku tidak memiliki banyak persyaratan untuk pesawat ini karena aku tidak mungkin duduk di atas mainan kendali jarak jauh, tetapi aku harus membuat mobil yang lebih baik, setidaknya biaya produksinya harus tinggi, jika tidak tinggi, itu tidak dapat menunjukkan statusku. Di masa depan, bahkan jika aku pergi ke toilet, aku akan naik mobil mewah yang baru diproduksi di sana juga, betapa mengesankannya itu. Dasar bajingan kecil. Kepala Biro itu marah. Kau bilang kau ingin membuat mobil mainan dari paduan titanium. Dan tujuannya adalah untuk pergi ke toilet. Ya, Hong Dali mengakui tanpa malu-malu. Aku benar-benar memikirkan itu. Pokoknya, aku tidak peduli. Aku harus merepotkanmu mengenai masalah ini, Paman Kepala, hehe. Baiklah, aku akan memikirkan cara untukmu. Kepala Biro itu memarahi sambil turun dari mobil. Anak nakal, berikan aku semua pesawat ini, aku akan membawa semuanya pergi bersamaku. Bab 323. Bangkitnya suatu bangsa pasti akan membawa datangnya bintang keberuntungan. Setelah Kepala Biro pergi, Tang Muxin menggendong Si Meong ke dalam malaikat terbang pribadi Hong Dali dan bertanya, Dali, apakah Paman Kepala memberikan sesuatu yang baik lagi? Dalam hati Tang Muxin, Kepala Biro sekarang adalah orang baik yang mengirimkan mereka sumber daya. Kurang lebih. Hong Dali menyeringai. Aku meminta Paman Kepala untuk membantuku mendapatkan beberapa paduan titanium, maka akan sangat bagus untuk menggunakannya untuk membuat mobil. Yang terpenting, itu kokoh. Ya, itu benar. Tang Muxin berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Dali, kalau dipikir-pikir, Kepala Biro pasti sangat sibuk biasanya karena dia berada di posisi yang sangat tinggi, kan pasti tidak sesederhana itu jika dia datang ke sini begitu saja. Tentu saja. Ketika tidak ada orang luar, Hong Dali benar-benar berpikir dengan cukup cerdas. Saya merasa bahwa Kepala Biro seharusnya menyampaikan sudut pandangnya kepada saya. Itu berarti bahwa selama saya tidak melakukan apapun yang melibatkan masalah prinsip, dia akan menyatakan dukungannya sepenuhnya kepada saya. Kalau begitu, bukankah ini berarti sekarang kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, seru Tang Muxin. Kamu harus mengendalikan diri dan jangan mencari kematianmu sendiri. Tentu saja. Hong Dali mengangguk. Aku orang yang sangat rendah hati. Dosa yang kita lakukan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Cukup menyenangkan untuk dapat menghabiskan sejumlah uang dan menghambur-hamburkan uang seperti biasa. Benar sekali. Tang Muxin setuju. Mari kita bermain sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, hihi. Baiklah. Hong Dali menjulurkan kepalanya dari jendela mobil. Semuanya, masuk ke mobil, bermain dengan pesawat hari ini cukup menyenangkan. Mari berkemas dan pergi, lalu pergi ke lokasi pembangunan sekolah untuk memeriksa kemajuannya. Setelah mobil selesai dibuat, mari kita kendarai bersama-sama.
Semua orang bersorak tanda setuju. Setelah Lin Chuyin masuk ke dalam mobil, Hong Dali mengeluarkan ponsel pintarnya dan berkata, "Chuyin, ini berisi cetak biru terbaru yang dikirim oleh Paman Kepala. Aku tidak bisa memahaminya hanya dengan melihatnya. Tetapi Paman Kepala berkata kamu akan menyukainya, jadi dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Ini sudah diarsipkan di folder ini. Aku tidak bisa memahami semua rumus dan huruf yang berantakan di dalamnya." Hehe, Kepala Biro datang di waktu yang tepat hari ini. Jika aku langsung memberikan cetak biru teknologi koneksi saraf kepada Chuyin, itu akan mudah menimbulkan masalah. Sekarang setelah dia memberikannya atas nama Kepala Biro, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Lagi pula, Chuyin tidak mungkin bertanya langsung kepada Kepala Biro dari mana cetak biru ini berasal, kan? Baiklah, aku mengerti. Lin Chuyin langsung setuju. Tianjin City West Fort Loop, Imperial Hotel, di ruang VIP Premium. Tuan muda, saat ini, di wilayah West Fort Loop, Anda telah membeli 2 klub malam dan, termasuk Hotel Imperial ini, 3 hotel dengan peringkat bintang 4 ke atas, serta semua tanah milik mereka. Pengawal Kogohon melapor kepada Kogohon. Jumlah total yang dihabiskan adalah 160 juta dolar Amerika Serikat. Bagus sekali. Kogohon duduk di sofa dan mengangguk. Apakah ada yang lain? Baik, Tuan Muda. Pengawal itu berkata dengan suara berat, saat ini, kami secara bertahap lebih terlibat dalam hal-hal yang telah dimulai oleh Hong Dali. Saat ini, untuk aspek selebriti, Nona Min Fei Yao sudah mempersiapkannya. Untuk aspek klub malam dan hotel, kami juga telah membeli beberapa di antaranya seperti yang disebutkan tadi. Untuk situs web novel daring, saat ini, kami telah menghubungi beberapa perusahaan, dan saya yakin kesepakatan itu akan segera ditutup. Lalu lintas situs IP dari beberapa situs web ini, jika digabungkan, tidak akan kalah banyak dari situs web Zhongdian. Tidak buruk. Kogohon tersenyum. Karena kita berencana untuk menggulingkannya, maka, tentu saja, kita harus mengepung dan memojokkannya dalam segala hal. Bagaimana keadaan di pihak perusahaan media film, apakah ada target yang bagus untuk perusahaan minuman? Beberapa perusahaan media film telah dihubungi untuk membahas hal ini, lapor sang pengawal. Saat ini, Hong Dali telah memberi mereka banyak tekanan, jadi mereka sangat antusias dengan masalah kami untuk mencari mereka untuk bekerja sama dan berinvestasi di sana. Negosiasi juga sedang berlangsung dengan perusahaan minuman, dan sudah ada banyak kemajuan di dalamnya. Kemungkinan besar, akan ada terobosan yang sangat besar segera. Baiklah. Kogohon menyentuh dagunya. Kita harus berhasil dalam negosiasi ini secepat mungkin. Apakah ada ide bagus untuk sisi program varietas? Proyek-proyek yang dimulai oleh Hong Dali ini memang cukup banyak. Oh benar, hubungi perusahaan real estate. Kita harus memperoleh sejumlah besar tanah di West Fort Loop. Tidak mudah bagi kita untuk campur tangan secara langsung. Jadi cari saja perusahaan yang siap sedia untuk menjadi boneka bagi kita. Saat ini, nilai tanah di sini sudah naik. Kita harus membuat sesuatu yang lebih besar darinya. Dan pada saat itu, kita akan berperang harga dengan perusahaan Sangle. Mereka berencana untuk hanya duduk di sana dan menunggu harga naik. Saya khawatir itu tidak akan semudah yang mereka pikirkan. Untuk aspek acara varietas, saat ini telah dirancang 2 program. Bentuk programnya mirip dengan Iama Singer, tetapi dalam skala yang lebih besar. Jadi popularitasnya juga tidak akan terlalu buruk. Selain itu, beberapa stasiun TV dengan rating pemirsa yang lebih tinggi telah menyatakan sambutan mereka untuk bekerja sama dengan kami. Tentu saja, semua ini ditangani oleh perantara yang telah kami temukan. Saat ini, Heavenly State masih memiliki perasaan yang agak bermusuhan terhadap kerajaan Jaban kami. Saya khawatir campur tangan secara langsung akan memengaruhi kemajuan, jadi saya telah mengubah metode untuk melakukannya. Bagus sekali dalam menangani masalah ini. Kogohon terkekeh. Negara surgawi selalu memiliki perasaan bermusuhan terhadap kerajaan Jaban kita. Campur tangan secara langsung tidak akan ada gunanya. Apakah perusahaan boneka untuk bidang real estate sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Pengawal itu berkata pelan, saat ini, sudah ada 3 perusahaan yang setuju untuk menerima suntikan modal dari kami, dan mereka sedang mencari lahan yang cocok. Namun, karena pembangunan daerah ini akan segera dilakukan, harga tanah terus naik. Jika kami ingin membeli lahan yang luas, biayanya mungkin akan jauh lebih tinggi. Sekarang karena negara sedang berencana untuk mengembangkan lahan di West Fort Loop, tentu saja sangat sulit untuk membeli lahan yang luas di sana. Kogohon tentu saja sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Ia menyentuh dagunya dan tiba-tiba bertanya, mungkin tidak mudah untuk langsung membelinya. Oh ya, ketiga perusahaan real estate yang telah Anda hubungi, bagaimana dengan langkah-langkah kerahasiaannya? Jelas bukan masalah, kata pengawal itu dengan yakin, kami semua sudah menghubungi mereka secara pribadi. Jelas tidak ada mata-mata musuh di sekitar area ini. Saya bisa menjamin ini. Bagus sekali. Kogohon menepuk pahanya dengan keras. Tanah-tanah yang dibeli oleh keluarga Hong itu, aku ingat dibeli atas nama Hong Dali, kan? Ya. Pengawal itu jelas terkejut saat mendengarnya. Tuan muda,
Apa yang ingin Anda katakan adalah... Hehe, apa yang ingin kukatakan sangat sederhana. Ko Go-hon tertawa terbahak-bahak. Aku memintamu untuk menghubungi 3 perusahaan real estate itu untuk bersaing dengan Hong Dali untuk membeli semua tanah itu atas namanya. Meskipun harga tanah sekarang sudah tidak rendah, jadi kenapa kita lebih suka menghabiskan lebih banyak uang, dan dengan karakter anak boros itu, masalah ini sangat mungkin berhasil. Selama berhasil, setelah kita mengembangkan tanah dengan benar, harganya pasti akan naik dalam jumlah besar lagi. Saat itu pasti akan menjadi kemunduran yang cukup besar bagi keluarga Hong. Ingat, hubungi Hong Dali saja, anak boros ini cukup bodoh. Ada kemungkinan berhasil jika kamu menghubunginya langsung. Jangan biarkan orang lain di keluarga Hong mengetahuinya. Jika tidak, itu akan dihentikan. Ya, saya mengerti. Setelah mendengar perintah Ko Go-hon, pengawal itu langsung memberi hormat. Ide cemerlang Tuan Muda jelas bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh orang biasa seperti kita. Saya salut pada Tuan Muda. Berhentilah menjilat. Ko Go-hon mendengus. Untuk aspek permainan daring, apa saja hal baik yang kita miliki? Tuan Muda, pengawal itu menundukkan kepalanya dan berkata, untuk game online, kerajaan Jaban kita tidak begitu ahli dalam hal itu. Namun, keterampilan teknologi perusahaan game online besar di Korea sudah sangat maju. Saya yakin bahwa selama kita memesan beberapa game dan melakukan banyak iklan, itu pasti akan mencapai hasil yang baik. Haha, kalau begitu sudah beres. Ko Go-hon tertawa terbahak-bahak. Hubungi beberapa perusahaan game daring, kita akan menyuntikkan modal ke mereka dan menghubungi perusahaan game Korea untuk memesan game, termasuk iklan di bagian selanjutnya. Mereka hanya perlu menggunakan nama mereka dan menunggu dividen mereka. Berbicara sampai di titik ini, Ko Go-hon dengan gembira berkata, semua ini akan cukup untuk membuat Hong Dali sedikit menderita. Hehe. Tuan Muda. Pengawal itu mengingatkan. Hong Dali memang anak yang boros, tetapi Liu Mingxin dari keluarga Liu adalah seorang jenius. Bukankah lebih baik jika kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak memprovokasi dia? Jenius, hehe. Ko Go-hon tersenyum meremehkan. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, memangnya kenapa, tanpa dana modal yang cukup, bagaimana dia bisa bertarung denganku? Dia hanya mengendalikan perusahaan cabang game di bawah naungan Turkish Software, dan total asetnya hanya sekitar 500 juta. Kami memiliki anggaran 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk beberapa game kami. Bahkan jika dia seorang jenius, apa yang bisa dia lakukan? Selama kami memiliki dana yang cukup, para jenius ini semua harus tunduk dan mengakui kekalahan di hadapan kami. Ya, pengawal itu berdiri tegak. Saya mengerti. Setelah pengawal itu pergi, Ko Go-hon melihat ke jalan-jalan di bawah yang ramai dengan orang dan mobil dan berkata dengan suara dingin, konglomerat Toyota keluarga Go-hon kita telah berseteru selama puluhan tahun dengan keluarga Hong dan Wu dari negara surgawi. Kali ini, aku harus bertarung dengan gemilang dan sukses serta menghancurkan kepercayaan mereka sepenuhnya. Hong Dali, dia hanyalah anak yang beruntung. Kali ini, aku ingin kau tahu bahwa kerajaan Jaban milikku tidak mungkin dikalahkan. Negara surgawi, di Biro Keamanan Nasional. Kepala, hasil penelitiannya sudah keluar. Mo Huizhou berdiri di samping kepala biro dan berkata dengan hati-hati, semua pesawat kendali jarak jauh itu sudah dibongkar, dan saat ini beberapa aspek yang tidak biasa telah ditemukan. Anda sudah menemukannya. Kepala biro terkejut. Energi pesawat kendali jarak jauh itu dan ketepatan dalam pengendaliannya jauh melampaui harapan kami. Apakah alasan pastinya sudah ditemukan? Ya, Mo Huizhou mengangguk. Ini pasti dibuat tanpa sepengetahuan Nona Chuyin, struktur di dalamnya sudah jauh lebih baik, dan jauh lebih efektif daripada yang biasa. Kami belum menemukan sesuatu yang istimewa pada yang lain saat ini. Lumayan. Kepala biro berpikir sejenak, lalu berkata, minta saja kelompok ilmuwan itu untuk menelitinya sendiri, mudah bagiku untuk mengambil beberapa sampel kembali. Tetapi jika aku bertanya kepada Hong Dali dan Lin Chuyin tentang hal itu, mereka berdua mungkin tidak akan mengatakan apapun, dan aku akan meninggalkan kesan yang buruk pada mereka. Pokoknya, minta saja kelompok ilmuwan itu untuk menelitinya dengan baik, biayanya tidak masalah. Baiklah. Mo Huizhou sedikit iri. Ketua, tidakkah menurutmu keberuntungan Dali terlalu bagus? Dia selalu beruntung. Sekarang, kata-kata yang paling umum tersebar di kalangan atas kota Tianjing adalah bahwa semua jenis kemampuan harus bertekuk lutut di hadapan keberuntungan Dali yang luar biasa. Kepala biro tersenyum pahit. Lagi pula, hal-hal seperti ini tidak terjadi baru-baru ini. Oh benar, ingatlah untuk menyimpan semua contoh model ini dengan baik, dan beritahu orang-orang itu untuk menjaga mulut mereka. Setelah Mo Huizhou pergi, kepala biro menatap langit di luar dan bergumam, kebangkitan suatu negara pasti akan membawa datangnya bintang keberuntungan. Hehe, aku akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Bab 324. Deklarasi pertempuran yang gagal. Hong Dali secara alami tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia. Setelah beberapa hari istirahat, dia saat ini berada di laboratorium di lantai 4 gedung Chenhui, mereformasi model pesawat terbang bersama Lin Chuyin. Terakhir kali kepala biro datang,
dia menyebutkan tentang lorong menuju lantai 3 bawah tanah di kampus kota Nyulan siang. Hong Dali sangat menyukai ekspedisi, jadi, dia tentu saja tidak sabar untuk pergi ke sana dan melihatnya. Untungnya, dia meminta pihak pabrik mainan untuk meningkatkan kecepatan produksi mereka, dan segera, mereka telah memproduksi lebih dari 30 pesawat kendali jarak jauh kecil dengan panjang sekitar 20 cm. Setelah serangkaian pembongkaran dan perakitan ulang, pesawat kendali jarak jauh kelas sempurna nomor 2 ada di tangan Hong Dali. Karena badan utama pesawat itu bermutu sempurna, peralatan pencahayaan dan kamera yang ditambahkan padanya lebih sederhana. Saat ini, Hong Dali dan Lin Chuyin sedang memasang lampu pada badan utama pesawat. Bagi Hong Dali yang sangat boros, hal terpenting untuk lampu adalah harus sangat mewah. Jadi, ia menggunakan lampu utama di bagian depan mobil. Selain hal-hal lain, hanya beberapa lampu di badan pesawat saja sudah menghabiskan biaya sedikitnya 100.000 yuan. Mudah untuk memasang lampu sorot. Namun, hal berikutnya yang benar-benar sulit adalah memasangnya. Karena mereka perlu memasang total 5 kamera di seluruh badan pesawat, di depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Dari segi teknis, sebaiknya setiap kamera dihubungkan ke layar sehingga akan ada gambar yang jelas dari semua lingkungan sekitar, dan akan lebih mudah untuk memeriksa apapun yang ada di bawah tanah. Jika tidak, jika hanya ada satu kamera, akan mudah mengakibatkan beberapa titik buta. Demikianlah, mereka berdua bekerja selama 2 hari penuh dan akhirnya, pesawat kendali jarak jauh model 3 yang telah direformasi dan bermutu sempurna pun keluar. Pesawat kendali jarak jauh bermutu sempurna ini memiliki bodi yang lebih mungil, panjang 22 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 20 cm. Ia memiliki metode manuver yang lebih fleksibel. Batang penghubung pesawat murni, yang dirujuk dari joystick sebelumnya pada perangkat terbang yang sebelumnya dibuat Lin Chuyin. Energi yang lebih stabil. Hong Dali langsung mengambil semua baterai dari pesawat terbang besar dan memasangnya ke dalam pesawat terbang ini. Untuk ini, dia secara khusus meminta pihak pabrik untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan itu, dan sekarang, itu jelas bukan masalah bagi pesawat kendali jarak jauh model nomor 3 ini untuk terbang selama 4 jam. Setelah semuanya selesai, Hong Dali meminta Little Wang Mo untuk mencoba pesawat itu, dan semua orang sangat puas dengan efeknya, dibandingkan dengan pesawat pertama yang telah dibom dan dihancurkan, itu pasti lebih baik. Dali, kali ini pasti tidak akan jadi masalah. Tang Muxin menatap gambar-gambar yang ditampilkan di 5 layar di depannya dan tersenyum. Dengan ini, semua yang ada di sekitarnya bisa difilmkan. Hai, saat itu, saat kita memasukkannya ke dalam gua, sudut pandang kita akan sama dengan sudut pandang pesawat. Dengan keterampilan manuver Momo, misi ini pasti akan berhasil. Tentu saja, hal-hal yang dikembangkan oleh Chuyin benar-benar dapat diandalkan. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, sekarang sudah hampir selesai, kita tinggal menunggu hari ketika paman kepala membawa kita untuk melihat gua bawah tanah itu. Hehe, aku menantikannya, siapa tahu hal-hal baik apa yang akan ditemukan di sana. Ya, Dali. Mata Tang Muxin berbinar cerah. Menurutmu, apakah kita akan menemukan tambang emas? Jika kita menemukan tambang emas, tambang berlian, dan sebagainya, apakah itu milik kita? Mungkin tidak. Hong Dali cemberut. Aku belum pernah mendengar tambang emas atau berlian bisa dimiliki oleh seseorang sendirian, sebaliknya, aku merasa akan lebih menarik jika kita menemukan beberapa peninggalan bersejarah, makam kuno, alien, piring terbang, dan sebagainya. Tang Muxin. Wang Mo kecil berseru di samping. Kakak Dali, aku akan pergi bermain sekarang. Hong Dali mengangguk. Pergilah, aku akan kembali ke lantai 9 juga untuk menemui Suster Nian Wei dan mengejar tidur siangku. Sayang, saat dia baru saja mencapai lantai 9 dan belum berbaring, Ling Xiaoyi tiba-tiba bergegas datang dan melaporkan, Tuan Muda, Ko Go Hon dari konglomerat Toyoda telah datang. Ko Go Hon. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan si otak kacang itu di sini, masih ingin bertarung denganku untuk mendapatkan gelar Tuan Muda, bukankah dia merasa tidak ada gunanya melakukan itu? Ling Xiaoyi berkata dengan cemas, saya juga tidak tahu apa tujuan dia datang ke sini, Tuan Muda, Anda tidak akan melihatnya. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Hong Dali berdiri sambil bergumam, orang ini jelas tidak punya hal lain untuk dilakukan, menggangguku hanya demi gelar sialan itu. Sayangnya, begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat Ko Go Hon berjalan mendekat bersama sekelompok besar orang. Begitu melihat mereka, Ko Go Hon tersenyum dan berkata, oh, anak ajaib ini benar-benar datang sendiri untuk menyambutku, hahaha. Sambil berbicara, dia melirik ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Kecerdasanmu benar-benar mengkhawatirkan. Hong Dali mendengus dengan wajah tak berdaya. Kau berlari ke gedungku hanya untuk mengatakan omong kosong ini. Tentu saja tidak. Ko Go Hon mengangkat bahunya. Aku tidak semalas itu. Hong Dali, aku datang hari ini untuk mengatakan sesuatu kepadamu secara langsung.
Terlepas dari apakah kamu bersedia mengakuinya, kamu akan selalu menjadi pihak yang kalah. Aku akan benar-benar menghancurkanmu di bawah kakiku. Ekspresi wajahnya agak berlebihan, tetapi dalam hatinya dia mencibir. Alasan dia datang hari ini adalah untuk bertindak seperti orang kaya generasi kedua yang sombong dan suka bersenang-senang semata-mata untuk membuat Hong Dali marah. Dia sengaja berpikir sejenak. Seperti kata pepatah, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Tidak apa-apa baginya untuk sesekali mengorbankan citranya. Meskipun Hong Dali dikenal sebagai orang yang boros, dia seringkali memiliki ide-ide cemerlang. Jika dia benar-benar bersaing dengannya, tidak akan mudah baginya untuk menang. Yang terpenting adalah perumahannya di Westford Loop. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, apapun yang dia lakukan untuk hal-hal lain, itu tidak akan merugikan fondasi Hong Dali. Jadi, selama dia bertindak lebih bodoh dan berhasil memancing kemarahan Hong Dali, maka segalanya akan mudah ditangani. Bodoh. Masalahnya adalah Hong Dali sangat murah hati. Meskipun akting Ko Go Hon bagus, Hong Dali sama sekali tidak bereaksi banyak karena dia hanya cemberut dengan nada meremehkan. Menurutku, kamu tidak akan pernah bisa menang atas kelinci seumur hidupmu. Setelah dia mengatakan itu, Tang Muxin dan yang lainnya yang cerdas langsung menutup mulut mereka dan tertawa cekikikan. Namun, Ko Go Hon tidak mengerti apa maksudnya. Aku tidak akan pernah bisa menang melawan kelinci, bagaimana mungkin, kapan aku pernah bertanding melawan kelinci, siapa kelinci itu? Oh, kelinci, dia atlet lari. Hong Dali mengungkapkan kesucian dirinya yang mutlak. Kejadian kamu berlomba melawan kelinci telah didengar oleh semua anak kecil di negara surgawi kita. Kali ini, Ko Go Hon akhirnya mengerti. Berlomba melawan kelinci dan mengalahkannya, itulah kisah klasik kura-kura dan kelinci. Lalu, bukankah Hong Dali bermaksud bahwa dia adalah kura-kura? Ko Go Hon sangat marah. Orang picik yang hanya tahu cara memanfaatkan lidahmu yang tajam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, tapi itu normal, kau mungkin belum melihat caraku melakukan sesuatu, kan? Atau mungkinkah selama ini kau tidak berani menerima tantanganku secara langsung karena kau takut? Aku tidak pernah takut pada orang bodoh. Hong Dali semakin tidak sabar. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali tidur. Hehe, kau berencana untuk kabur begitu saja. Dia harus menunjukkan kebolehannya. Jadi, Ko Go Hon tentu saja tidak keberatan bersikap lebih bodoh saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Hehe, Hong Dali, aku akan memberimu pelajaran saat itu, hal-hal konyol yang telah kau mulai itu hanya bisa menunggu untuk dihancurkan sepenuhnya, hahaha. Baiklah, terhadap orang yang sakit jiwa. Hong Dali berkata dengan putus asa, sungguh membuang-buang waktu berbicara denganmu, lakukan apapun yang kau mau, aku akan tidur. Dia mengusap matanya. Petugas keamanan, usir orang gila ini. Hehe, kurasa kau tidak akan bisa tidur sebentar lagi. Setelah melihat bahwa pertunjukan yang telah ia buat kurang lebih sudah selesai, ia merasa bahwa Hong Dali sudah pasti telah memperlakukannya sebagai orang bodoh. Dalam hal itu, ia bisa meluangkan waktu untuk merencanakan sesuatu secara rahasia dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Karena itu, ia langsung terkekeh dan melambaikan tangannya. Aku tidak butuh kau untuk mengusirku, hahaha, si anak hilang yang legendaris, Hong Dali, sebenarnya perlu memanggil petugas keamanan, ini benar-benar lucu, hahaha. Sebenarnya pertunjukan yang digelar Ko Go Hon ini masih cukup mengesankan. Seorang kaya raya generasi kedua yang sombong dan hedonistik yang secara pribadi datang untuk membuat kekacauan, dan ketika ia menantang, pihak lain tidak berani menerimanya, lalu ia pergi dengan gembira disertai tawa keras. Penampilannya realistis dan ekspresinya tepat, bahkan jika Hong Dali tidak mempermasalahkannya, antek-anteknya pasti akan merasa tidak nyaman karenanya. Begitu seseorang kehilangan kesabaran, itu akan mudah menimbulkan masalah. Kemudian, ia secara alami akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Setelah itu, setelah dia meluangkan waktu untuk merencanakan dan menyusun rencana, Hong Dali pasti akan dipermainkan seperti orang bodoh olehnya. Awalnya, pertunjukan itu sempurna. Namun sayang, saat hendak ditutup, tiba-tiba terdengar suara dengungan pelan dari tangga. Kemudian, Ko Go Hon merinding saat melihat piring terbang berwarna putih keperakan terbang perlahan ke arahnya. UFO. Ko Go Hon hampir melompat. Dia tahu tentang insiden piring terbang yang tersebar luas sebelumnya di internet. Piring terbang itu dibom dan dihancurkan oleh helikopter, bagaimana mungkin piring terbang itu bisa muncul di sini? Ko Go Hon menatap hingga bola matanya hampir keluar. Piring terbang berukuran sekitar 20 cm itu terbang dengan mantap melewati kepalanya dan akhirnya berhenti di depan Hong Dali. Begitu berhenti, suara anak-anak terdengar darinya. Kakak Dali, aku sudah sangat paham cara mengendalikan benda ini sekarang, hehe. Hong Dali tidak begitu tertarik pada Ko Go Hon, tetapi bagi Wang Mo kecil, hal itu berbeda.
Hong Dali menyeringai dan berkata, Momo, kemampuan manuvermu lumayan, hehe, di mana kamu sekarang? Wang Mo, saya ada di laboratorium di lantai 4, pesawat yang saya kendalikan ini sudah beberapa kali terbang mengitari koridor sebelum sampai di sini, hehehe, pemandangannya sangat jelas. Hong Dali, lumayan, kemampuan manuvermu cukup profesional. Saat Hong Dali dan Wang Mo mengobrol, ekspresi gembira di wajah Ko Go Hon telah sepenuhnya menghilang. Dia menatap dengan bingung pada model mainan kendali jarak jauh yang melayang di udara dan, setelah menatapnya beberapa saat, tiba-tiba bertanya kepada Hong Dali, benda ini dibuat olehmu. Ya, bagaimana dengan itu? Hong Dali mengangguk. Itu diproduksi oleh pabrik mainanku. Kau sudah sangat tua, tapi masih saja bermain dengan mainan, kata Ko Go Hon dengan linglung. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan bergegas menuruni tangga bersama beberapa pengawalnya dengan gugup. Apa yang dilakukan pria norak ini? Hong Dali berkata dengan bingung, apakah bermain dengan mainan melanggar hukum? Begitu Ko Go Hon keluar dari gedung Chen Hui, dia merasa bajunya basah oleh keringat. Dia berkata dengan cemas, kembalilah ke hotel kekaisaran, kembalilah ke hotel, situasinya sudah berubah. Bab 325. Kecepatan harus ditingkatkan. Kualitas mainan di Heavenly State sekarang sangat tinggi, aku benar-benar mengira benda itu adalah UFO. Begitu memasuki kamar presidensial Imperial Hotel, Ko Go Hon meledak. Kapan mainan negara surgawi menjadi begitu kuat? Sebelumnya, data statistik menunjukkan bahwa UFO yang dibom itu mampu terbang setinggi setidaknya 1000 meter, dan sangat stabil saat berhenti di udara. Saya pikir meskipun itu bukan UFO, itu adalah pesawat nirawak baru yang dikembangkan oleh beberapa laboratorium penelitian, pada akhirnya, itu ternyata mainan. Ko Go Hon dengan marah menghancurkan semua yang dilihatnya. Mainan yang dibuat oleh Hong Dali ini benar-benar canggih. Tidak, aku harus memikirkan cara. Ko Go Hon segera tenang dan memikirkannya dengan saksama. Aku harus menarik perhatiannya secepat mungkin, atau siapa tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Berpikir sampai di titik ini, Ko Go Hon menyentuh dagunya. Kecepatan harus ditingkatkan, masuklah. Tuan muda. Mendengar perintah Ko Go Hon, pengawal itu buru-buru mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tuan muda, apa perintah Anda? Pergi dan hubungi Li Yuankei dari perusahaan real estate Hongda sekarang juga. Ko Go Hon berkata dengan cemas, minta dia untuk menemukan Hong Dali secepatnya dan lihat apakah dia bisa membeli semua tanah itu. Ingat untuk memberitahunya untuk membeli sebanyak mungkin, kita harus mengejar waktu. Saat pengawal itu hendak pergi, dia dihentikan oleh Ko Go Hon lagi. Tunggu, pergi dan cari beberapa orang yang bisa bertarung dan kirim mereka ke sekolah Hong Dali. Kita tidak bisa membiarkannya begitu ceroboh, kita harus mempermainkannya dengan benar di sekolah juga. Merika, Gedung Heksagon. Kepala Departemen, seorang pria setengah baya botak duduk di hadapan Kepala Departemen Film, Horace, dan bertanya, bagaimana pemantauan di Heavenly State? Saya mendengar berita kemarin bahwa sebuah UFO muncul di langit di area luar Gunung Tianjing. Bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi? Pria setengah baya botak ini bernama Salon, dan dia adalah Kepala Departemen Intelijen Nasional Merika. Dia dianggap memiliki pangkat yang sama dengan Horace, tetapi dia memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar. Dia datang hari ini terutama untuk menanyakan informasi dari negara surgawi. Horace telah mengirim sekretarisnya, Catherine, ke sana untuk mendapatkan informasi intelijen. Itu adalah sesuatu yang telah mereka lakukan secara terbuka. Mereka memang bisa mendapatkan banyak informasi berharga dari pihak Hong Dali. Sebenarnya, dengan status Salon sebagai Kepala Departemen Intelijen, ia memiliki beberapa mata-mata, tetapi instingnya mengatakan bahwa bahkan 100 mata-mata mungkin tidak berguna jika hanya mengandalkan Catherine saja, meskipun Catherine tidak pernah mempelajari keahlian memata-matai. Ini sebenarnya sesuatu yang menarik. Catherine, yang tidak pernah dilatih sebagai mata-mata, ternyata jauh lebih efektif daripada banyak mata-mata profesional. Alasan utamanya adalah Catherine sekarang berada di sisi Hong Dali yang menakjubkan itu. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar pertanyaan Salon tentang kejadian ini, Horace tersenyum dan menjawab, Kepala Salon, berita terbaru telah dilaporkan oleh Catherine, itu hanya mainan yang dibuat Hong Dali. Hehe, Hong Dali ini dapat menyebabkan keributan seperti itu hanya dengan sebuah mainan, benar-benar menakutkan. Oh, mainan. Salon menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kejadian ini tidak sesederhana itu. Meskipun klip video itu sudah dihapus, kamu melihatnya, kan? Ya, aku melihatnya. Ada apa? Tanya Horace. Heavenly State kini semakin kuat, kata Salon dengan suara berat. Mainan yang dibuat oleh seorang anak yang hilang dapat mencapai jarak yang dapat dikendalikan sejauh itu, dan yang terpenting adalah manuvernya yang akurat dan stabilitasnya di udara. Selain itu, pernahkah kau melihat bagian luarnya? Mainan itu sangat mirip fiksi ilmiah.
dan desain mainan itu juga sangat bagus dan menarik, dan dengan menghubungkannya dengan aliran gaya fiksi ilmiah murni itu, Horace yang terhormat, tidakkah kau pikir teknologi Heavenly State saat ini telah jauh melampaui imajinasi kita? Teknologi. Mendengar peringatan Salon, Horace langsung menyadarinya. Ketua Salon, maksudmu teknologi terkini di negara surgawi sudah hampir melampaui negara kita? Itu tidak mungkin, kan? Mungkin tidak melampaui kita, namun, sangat mungkin teknologi mereka dalam aspek tertentu lebih kuat daripada kita. Salon mengeluarkan selembar bahan dari arsipnya. Setelah membuka arsip tersebut, yang tercetak di kertas putih itu adalah analisis yang tak terhitung jumlahnya mengenai model mainan Hongdali. Lihat ini adalah data statistik yang telah dimodelkan oleh Departemen Teknis dengan mengacu pada pesawat dalam video itu. Salon menunjuk gambar di kertas. Pesawat ini berukuran sekitar setengah meter, ukurannya dapat dikesampingkan terlebih dahulu, tetapi masalahnya, apakah Anda mengamati berapa lama pesawat itu melayang di langit? Berapa lama? Mendengar peringatan Salon, Horace langsung terkejut. Aku tidak akan menyadarinya jika kau tidak mengatakannya. Berdasarkan awal video, dan kemudian hingga laporan di internet, seharusnya lebih dari 1 jam. Horace bereaksi. Ya Tuhan, pesawat kendali jarak jauh berukuran setengah meter itu melayang di langit setidaknya selama 1 jam. Ini, kau mengerti. Salon mengangguk. Pesawat berukuran setengah meter, belum termasuk suku cadang lainnya, hanya ukuran baterainya saja pasti agak terbatas, karena kita tahu benda ini berbeda dengan mobil, karena mobil berjalan di darat, tidak masalah apakah baterainya berat atau tidak, tapi pesawat berbeda, baterai pesawat pasti tidak boleh terlalu berat, atau akan menyebabkan badan pesawat kelebihan berat badan dan karenanya tidak dapat terbang. Pikirkan lagi, ketika video pesawat ini muncul, berapa lama jangka waktu mulai dari saat ditemukan, difilmkan, lalu diunggah ke internet, saya kira itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam, itu berarti pesawat ini dapat terbang di langit setidaknya selama 1,5 jam, dan jika dihitung sampai saat terakhir di mana ia masih tergantung di langit ketika dibom, maka kita dapat mengatakan secara kasar bahwa baterai pesawat ini cukup untuk terbang selama 2 jam dan lebih lama. Ya Tuhan! Horace benar-benar ketakutan kali ini. Baterai dengan berat terbatas dapat menopang pesawat ini selama 2 jam. Teknologi energi negara surgawi telah maju sedemikian rupa. Tidak bisa dipastikan. Salon mendesah panjang. Ini sebenarnya hanya salah satu aspeknya, coba lihat lagi badan pesawatnya, apa kau menemukan sesuatu yang aneh? Badan pesawat. Horace menatapnya cukup lama. Tidak ada baling-balingnya. Ya, tepat sekali. Salon mengangguk. Jika itu UFO, wajar saja jika tidak ada baling-balingnya, tetapi masalahnya ini mainan, kalau begitu, kemungkinan baling-balingnya disembunyikan di dalam badan pesawat, pesawat berukuran setengah meter dan baling-balingnya disembunyikan di dalam badan. Apa maksudnya? Itu berarti ruang internal yang digunakan oleh suku cadang di dalam pesawat tidak banyak, tetapi, itu hanya mungkin karena benda ini dapat digantung dengan stabil di langit, dengan akurasi yang luar biasa dalam manuvernya. Ini brilian. Ya, Horace menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ini sungguh brilian. Bahkan jika kita memperbesar skalanya menurut model pesawat ini, kita mungkin tidak akan dapat membuat helikopter seperti itu, bukan? Setidaknya, tampaknya sangat sulit untuk saat ini. Salon berkata tanpa daya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa benda ini memiliki arti yang sangat berbeda. Teknologi Heavenly State saat ini tidak boleh diremehkan, tidak boleh diremehkan. Ya, sejujurnya, aku benar-benar terkejut dengan ini. Horace setuju. Bagaimana dengan yang lainnya? Sinyal kendali jarak jauh pesawat ini juga sangat kuat, kan? Kuat sekali, kata Salon dengan sangat yakin. Dulu, ketinggian pesawat model itu sekitar 1000 meter, akurasi manuver seperti itu dari jarak yang sangat jauh, ini cukup menakutkan, aku bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya, belum lagi jarak yang bisa dikendalikan, hanya akurasi dalam mengendalikan pesawat saja yang paling sulit diatur, dan yang paling menakutkan adalah pesawat canggih seperti itu sebenarnya mainan, itu sebenarnya model pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Awalnya, di awal, aku pikir itu adalah pesawat pengintai tak berawak dari suatu laboratorium yang secara keliru dibom. Sebenarnya, yang paling mengerikan adalah apa yang dikatakan Salon. Pesawat canggih seperti itu sebenarnya adalah mainan yang dikendalikan dari jarak jauh. Berapa banyak mainan di negara surgawi yang telah mencapai tingkat teknologi yang mengerikan seperti itu? Karena itu, Horace juga sangat takut. Ketua Salon, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita langsung melepaskan Lucifer untuk melihat keadaan surgawi? Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir. Tidak. Salon langsung menolak. Sebelum benar-benar memahami pihak lain, kita jelas tidak bisa melepaskan Lucifer, itu terlalu berisiko. Lucifer sudah sangat tidak terkendali sendiri. Terlebih lagi, keberuntungan Hongdali terlalu bagus, jika keduanya bertemu,
kita tidak bisa mengatakan dengan pasti apa konsekuensinya, jadi, untuk saat ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tidak melakukan apapun dan mengamati terlebih dahulu apa sebenarnya yang akan dimulai di sisi itu. Ya, ini benar-benar ide yang bagus. Horace langsung setuju. Kalau begitu, aku akan meminta Catherine untuk mengamati mereka untuk saat ini, jangan lakukan hal lain. Oh benar, haruskah kita meminta orang-orang di kota Tianjing itu untuk kembali? Kembalilah, minta mereka semua untuk kembali. Salon berkata dengan yakin, sekarang, kita tidak bisa melakukan apapun untuk memprovokasi mereka. Saat ini, Catherine sangat aman, jadi cukup baginya untuk berada di sana sendirian, sedangkan untuk yang lainnya, kita bisa memantau jaringan daring Heavenly State dan mendapatkan informasi langsung tentang berita terbaru. Setelah Salon berbicara, dia mendesah dan bergumam, ini menakutkan, Heavenly State tanpa disadari telah menjadi begitu kuat, dan sebelumnya aku mengira mereka tidak kuat dalam hal apapun. Aku juga. Horace berkata tanpa daya, kemajuan teknologi mereka terlalu cepat, Tuan. Hong Dali berbaring di pangkuan Lin Yanwei dan tertidur. Begitu dia tertidur, dia tidur sepanjang malam hingga pukul 4 sore. Rasanya sangat menyenangkan. Celakanya, saat baru saja membuka matanya, Ling Xiaoyi mengetuk pintu dan masuk sambil berkata pelan, Tuan muda, ada yang mencari Anda. Hah, siapa yang mencariku, apakah aku mengenalnya? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, aku belum membuat janji dengan siapapun hari ini. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah CEO perusahaan real estate Honda, dan dia bernama Li Yuankei. Ling Xiaoyi melaporkan. Dia mengatakan bahwa dia ingin berdiskusi dengan Tuan Muda tentang masalah tanah, dan dari apa yang dia katakan, sepertinya dia ingin membeli tanah itu atas nama Anda. Oh, membeli tanah. Hong Dali mengangguk lesu. Kalau begitu aku akan pergi dan melihat apa yang dia katakan. Aku benar-benar mengantuk, aku baru saja bangun dan sudah ada seseorang yang mencariku. Bab 326. Aku tidak terlalu peka terhadap angka. Hong Dali mengikuti Ling Xiaoyi keluar dari ruangan dan memasuki ruang konferensi kecil di lantai 4. Ada seorang pria yang duduk di sana, mungkin CEO perusahaan real estate Honda. Seperti yang diduga, begitu orang itu melihat Hong Dali masuk, dia buru-buru berdiri. Tuan muda sudah datang, hehe, halo, saya CEO perusahaan real estate Honda, Li Yuankei, ini kartu nama saya. Li Yuankei ini agak jelek, dengan kepala besar dan mata besar, dengan kerutan di seluruh wajahnya. Dia bahkan tidak perlu riasan untuk bertindak sebagai itu membuat Hong Dali takut. Baiklah, silakan duduk dulu. Hong Dali merasa tidak sanggup menatap wajah Li Yuankei dan memutuskan untuk tidak melihatnya. Kemudian, dia merasa jauh lebih baik. CEO Li, ku dengar kau datang ke sini untuk membeli tanah dariku. Ya, perusahaan kami ingin membeli tanah atas nama Anda dan mengembangkannya, saya tidak yakin apakah Tuan Muda bersedia menjualnya. Li Yuankei menatap dengan mata terbelalak dan bertanya, dengan penuh harapan. Tuan Muda, Anda dapat yakin, penawaran harga perusahaan kami pasti akan memuaskan Anda. Oh, tentu saja. Tanpa diduga oleh Ling Xiaoyi, Hong Dali benar-benar setuju tanpa ragu. Berapa banyak tanah yang ingin kamu beli, dan berapa harga yang kamu tawarkan? Ada kesempatan. Sebelum Li Yuankei datang, bos barunya, Ko Gohon, telah memerintahkannya untuk membeli tanah itu apapun yang terjadi, dan tidak masalah jika harus mengeluarkan lebih banyak uang. Karena itu, Li Yuankei sangat yakin. Jika itu tanah perumahan, saya dapat menawarkan harga 2.200 yuan per meter persegi. Jika itu sebidang tanah besar, maka akan dihitung sesuai dengan lokasi dan ukurannya. 2.200 yuan. Hong Dali menoleh dan bertanya pada Ling Xiaoyi, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli tanah perumahan di West Fort Look saat itu, apakah 2.200 yuan sepadan? Tuan Muda, kami menghabiskan sekitar 800 yuan atau lebih. Berbicara sampai titik ini, Ling Xiaoyi mengingatkan dengan suara lembut. Tuan Muda, Anda tidak benar-benar berencana untuk menjualnya, kan? 2.200 yuan per meter persegi hanyalah harga biasa, itu dihitung sebagai harga normal, namun potensi peningkatan nilai tanah-tanah ini di masa mendatang sangat besar, dan harganya meningkat setiap hari, jadi tidak ada gunanya menjualnya sekarang. Benar sekali. Hong Dali mengangguk, lalu menatap Li Yuankei. Kau sudah mendengarnya, ada potensi peningkatan yang sangat besar di masa mendatang, lagi pula, aku tidak kekurangan uang. Sebenarnya, harga dan lain-lain hanyalah hal sekunder. Yang terpenting adalah Hong Dali tidak kekurangan uang. Bagi seseorang yang bisa memiliki puluhan juta uang saku kapan saja di rekening banknya, tidak terlalu penting apakah dia menjual tanah miliknya atau tidak. Tuan Muda, mendengar bahwa Hong Dali tidak berencana menjualnya, Li Yuankei menjadi cemas. Dia datang hari ini dengan misi yang harus diselesaikannya. Karena Anda tidak berniat mengembangkan perkebunan ini,
akan sangat disayangkan jika meninggalkannya begitu saja. Bagaimana kalau saya menaikkan harganya lebih tinggi lagi? Berapa harga jualnya? Berapa? Hong Dali menggaruk kepalanya. Aku tidak terlalu peka terhadap angka, mengapa kamu tidak membulatkannya menjadi 3.500 yuan, lebih mudah menghitung dengan cara ini. Mendengar perkataan Hong Dali, Ling Xiaoyi langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ini benar-benar berani menyebutkan harganya. Pihak lain menawar 2.200 yuan, tetapi sebaliknya, dia langsung mengatakan untuk membulatkannya, dan kemudian menyebabkan harganya naik hampir 2 kali lipat dari harga semula. Mendengar harga ini, Li Yuankei hampir pingsan. Siapa yang membulatkannya seperti yang Anda lakukan? Meskipun Ko Gohon telah memintanya untuk membeli tanah Hong Dali dengan cara apapun, tetapi itu tidak berarti dia bisa menghabiskan uang tanpa berpikir. Jika dia benar-benar menggunakan harga ini untuk membeli tanah ini, dia mungkin akan mendapat gelar anak yang hilang di masa depan juga. Tuan muda, Li Yuankei berkata dengan panik, Anda tidak bisa membulatkannya seperti itu, bagaimana dengan ini? 3.000 yuan, saya akan menawar 3.000 yuan per meter persegi, bagaimana, Anda sudah bisa mendapatkan 4 kali lipat dari selisih harga, itu sudah sangat tinggi. 3.000 yuan, itu hanya biasa saja. Hong Dali melirik Li Yuankei dan tampaknya menyadari sesuatu. Setelah itu, dia menyentuh dagunya. Kalau begitu, 4.000 yuan per meter persegi. Ah! Li Yuankei hampir mengira dia salah dengar. Tuan muda, saya tadi bilang 3.000 yuan, bukan 4.000. Oh! Hong Dali menatap Li Yuankei dengan ekspresi penuh kepolosan. Aku paling benci berurusan dengan hal-hal yang merepotkan, 4.500 per meter persegi. Kalau begitu, kalau kau menginginkannya, ambil saja. Li Yuankei masih memikirkan apa yang harus dikatakan. Sayangnya, setelah beberapa saat dia tertegun. Setuju. Ling Xiaoyi menatap begitu lebar hingga bola matanya hampir jatuh. Itu mungkin. Apakah tuan muda begitu mahir dalam bernegosiasi? CEO Li adalah orang yang tegas, hehe. Hong Dali tersenyum dan tiba-tiba bertanya, saya bisa menjual rumah-rumah itu kepadamu, tetapi bagaimana dengan anjing-anjing saya? Mereka semua anjing yang baik, saya sangat menyukainya. Apa-apaan? Rumah-rumah sudah terjual, ngapain juga punya beberapa anjing. Begitu Li Yuankei mendengar bahwa Hong Dali tidak begitu ngotot, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru menyampaikan persyaratannya. Tuan muda, Anda bisa memelihara anjing-anjing Anda, saat pembangunan properti dimulai, Anda bisa memindahkan mereka. Meskipun ia dapat membeli properti tersebut dan mendapatkan banyak uang dengan menyewakannya, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besarnya. Ia tidak dapat membuat Hong Dali yang boros ini berubah pikiran dalam menjual rumah-rumah hanya karena sejumlah kecil uang ini. Jika tidak, ia akan benar-benar bermasalah. Baiklah, Anda murah hati. Seperti yang diharapkan, begitu mendengar bahwa ia tidak perlu memindahkan anjing-anjing itu, Hong Dali langsung merasa sangat puas dengan apa yang dikatakan Li Yuankei. CEO Li, Anda orang yang murah hati, itu bagus, baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, Anda dapat mengikuti Suster Xiaoyi dan melakukan prosedur yang diperlukan. Tuan muda, Anda benar-benar berencana untuk menjualnya. Ling Xiaoyi tercengang. Itu tanah di Westford Loop, dan harganya sekarang meroket. Pada akhirnya, dijual begitu saja. Puncak kenaikannya belum tiba, akan jadi kerugian besar jika tanah itu dijual sekarang. Ah, karena CEO Li ingin membelinya, dan harga yang ditawarkan bagus, maka aku akan menjualnya saja. Hong Dali terdengar seperti sedang menjual sayur-sayuran di pasar. Lagi pula, dia tidak menghalangiku untuk memelihara anjing. Keringat dingin Ling Xiaoyi menetes. Tuan muda ini benar-benar akan rugi banyak uang jika begitu saja. Namun, meskipun dia ingin membujuknya, bagaimanapun juga, dia hanyalah antek di sisi Hong Dali. Masalah seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia campuri. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dia akan melakukan apapun yang tuan muda perintahkan. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya tuan muda melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu, jadi tidak masalah. Sementara Ling Xiaoyi masih merasa agak putus asa, Li Yuankei sudah buru-buru mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Sambil tersenyum dia berkata, Tuan muda, tolong lihat, ini dokumennya, sudah dibuat menjadi 2 salinan asli, dan Anda hanya perlu menandatanganinya. Oh, Hong Dali bahkan tidak melihat kontrak itu dan langsung memberikannya kepada Ling Xiaoyi. Bantu aku melihatnya. Oh, oke. Ling Xiaoyi menerima dokumen itu dengan ragu-ragu, dan setelah memeriksanya, dia berkata, tidak ada masalah dengan kontraknya, hanya saja, Tuan muda, harganya ini. Harga ini pas-pasan. Hong Dali menjilat bibirnya. Bagaimana kalau begini, 4.588 yuan per meter persegi, yang paling aku suka adalah membuat semuanya menjadi baik, maka aku akan beruntung, CEO Li,
jika Anda bersedia menerimanya, maka aku akan menandatangani dokumen dan membubuhkan stempelku. Jika Anda tidak bersedia, desah, aku paling takut pada masalah. Sialan, siapa sih yang bilang barusan ngitung harga dengan cara dibulatkan? Li Yuankei merasa ingin memarahinya, tetapi sekarang kesuksesan sudah dekat. Jika dia gagal bernegosiasi tentang ini, maka tidak akan ada lagi yang bisa dinegosiasikan di masa depan. Karena itu, dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, setuju. Li Yuankei buru-buru menuliskan harganya. Tuan muda, apakah ini baik-baik saja? Baiklah, CEO Li adalah orang yang tegas. Hong Dali mengeluarkan segelnya dari tasnya dan membubuhkan capnya. Menghambur-hamburkan uang demi kebangkitan negara surgawi, segel Hong Dali. Setelah stempel dibubuhkan, transaksi dianggap telah berlaku. Tentu saja akan ada profesional yang menangani prosedur setelahnya. Setelah mengambil kembali kontrak itu dan membacanya lagi, Li Yuankei hampir tertawa terbahak-bahak. Menghambur-hamburkan uang demi kebangkitan negara surgawi, salut kepada anak yang hilang ini karena mampu memunculkan kata-kata yang lucu, hahaha. Walau dia tertawa dalam hati, dia tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Melihat betapa mudahnya mendapatkan tanah milik Hong Dali untuk memelihara anjing, Li Yuankei tentu saja harus memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun harganya lebih tinggi, di masa mendatang, nilainya akan sangat berpotensi naik. Karena itu, ia bertanya dengan hati-hati, Tuan muda, lalu tanah-tanah lainnya, apakah Anda berencana untuk menjualnya juga? Perusahaan kami sangat ingin mengembangkan properti tersebut. Oh, kamu juga tertarik dengan tanah-tanah lainnya, bagus sekali. Mata Hong Dali langsung berbinar. Kemudian, dia menoleh ke arah Ling Xiaoyi. Xiaoyi, berapa total nilai tanah-tanah kita yang lain? Ya Tuhan, Tuan muda tidak bermaksud menjual tanah itu juga, kan? Kali ini, Ling Xiaoyi telah belajar bermain dengan cerdas. Menurut harga mereka saat ini, harganya setidaknya 6,5 miliar ke atas. Selain itu, guru telah meminta orang untuk mulai mengembangkan daerah itu, dan penjualannya juga cukup bagus, jadi harganya seharusnya 7 miliar ke atas sekarang. 7 miliar, itu bukan jumlah yang sedikit. Hong Dali terkejut. Ini bagus, ini bagus. Sambil berbicara, dia menatap Li Yuankei. Ya, CEO Li, berapa banyak yang ingin kamu beli? Apakah kamu berencana membeli tanah itu sepotong demi sepotong, atau mengemas semuanya dan membelinya? Apakah Anda memperlakukan ini seperti membeli kentang, yang mana Anda dapat membeli semuanya sekaligus dalam satu kantong utuh? Li Yuankei merasa bahwa dia tidak pernah bernegosiasi tentang bisnis seperti ini sebelumnya sepanjang hidupnya. Sebelumnya, sebelum Kogohon menyuntikkan modal ke perusahaannya, adalah normal baginya untuk melakukan negosiasi selama setengah tahun bahkan setahun, dan negosiasi yang melibatkan beberapa juta atau puluhan juta juga bisa berlangsung hingga hampir setengah bulan. Sayangnya, kali ini, pihak lain langsung bertanya, apakah Anda ingin membeli sepotong demi sepotong atau mengemas semuanya? Apakah dunia ini benar-benar berubah begitu cepat? Ini. Li Yuankei mulai merasakan tekanan darahnya sedikit terlalu tinggi. Tuan muda, maksudmu adalah kamu bisa menjual semuanya, jika aku mengemas semuanya dan membeli semuanya, berapa harga jualnya? Tolong jangan bohongi aku, jantungku sedang tidak sehat. Ah, karena aku sudah bilang aku bisa menjual semuanya, tentu saja aku bisa. Hong Dali tersenyum dengan riang, dan di mata Li Yuankei, dia tersenyum seperti orang bodoh. Tentu saja, aku bisa menjual semuanya sekaligus, tapi masalahnya adalah, jika aku menjual semuanya, apakah kamu punya cukup uang, jumlahnya 7 miliar, dan itu harus tunai, atau aku tidak akan menjualnya. Ini. Mendengar perkataan Hong Dali, Li Yuankei tidak dapat menahannya lagi. Tuan muda, masalah sebesar ini, saya perlu memikirkannya sebentar, bagaimana dengan ini? Mohon tunggu sebentar, saya akan segera menelepon, ketika saya kembali, kita akan membahas masalah ini lebih lanjut. Baiklah, ayo. Hong Dali melambaikan tangannya. Cobalah untuk mempercepatnya, waktuku sangat berharga. Baiklah, tentu. Sambil berbicara, Li Yuankei berlari keluar. Ling Xiaoyi tercengang. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk menjual semua tanah ini? Semua ini berpotensi mencapai puluhan miliar, bukankah akan menjadi kerugian besar jika Anda menjualnya begitu saja? Bab 327. Apakah dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya? Ah, kita menderita kerugian, aku tidak terlalu peka terhadap angka. Oh ya, berapa banyak uang yang dihabiskan ayahku saat membeli tanah-tanah itu? Hong Dali menatap Ling Xiaoyi. Aku benar-benar tidak begitu yakin tentang ini, dia tidak menghabiskan terlalu banyak, kan? Dia tidak menghabiskan banyak uang saat membelinya, kata Ling Xiaoyi dengan cemas. Dia menghabiskan sekitar 1,2 miliar atau lebih. Tetapi jika tanah-tanah ini dikembangkan dengan baik, harganya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat dalam beberapa tahun, maka harganya akan menjadi sekitar 12 miliar atau lebih.
Sekarang dijual hanya seharga 7 miliar, ini. Jika guru tahu tentang ini, aku mungkin akan menenggelamkan diriku di sungai. Air mata membasahi wajah Ling Xiaoyi. Oh, kalau begitu, bukankah sekarang jumlahnya juga meningkat 7 atau 8 kali lipat, itu bukan jumlah yang sedikit. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Kita harus belajar bagaimana merasa puas. Hehe, itu bukan masalah besar, bukan masalah besar. Oh, baiklah. Ling Xiaoyi berkata dengan cemas, Tuan Muda, mengapa Anda tidak membicarakannya sebentar dengan Tuan? Atau saya akan, Anda tahu, jika kita menjualnya begitu saja tanpa mendapatkan persetujuan Tuan, itu akan mudah menimbulkan masalah. Benar juga. Hong Dali berpikir sejenak. Kalau begitu, mari kita hubungi dia setelah kita selesai menjualnya nanti, tidak perlu terburu-buru. Setelah semuanya terjual, transaksi itu akan ditutup saat itu juga. Apalagi yang perlu didiskusikan? Sepertinya Tuan Muda bertekad untuk menyia-nyiakan waktu ini. Di luar, Li Yuankei begitu cemas sehingga tangannya yang memegang telepon bergetar. Tuan Muda, si anak durhaka Hong Dali berkata, dia berkata. Kogohon bertanya dengan suara berat, apa katanya, dia tidak mau menjual tanahnya, kalau tidak mau, naikkan saja harganya, saya masih sanggup membayar sejumlah kecil uang ini, silakan berunding. Tidak. Li Yuankei merasa ada terlalu banyak informasi yang harus diserap hari ini. Si boros Hong Dali itu berkata bahwa dia bisa menjual semua tanah atas namanya sekaligus, tetapi harga yang dimintanya cukup tinggi, 7 miliar. Begitukah? Seru Kogohon dengan gembira. Beli saja semuanya, begitu dia menjual semua tanah ini, dia akan menjadi seperti jenderal tanpa pasukan, apa yang akan dia lawan denganku di masa depan, hahaha, anak boros ini, tiba-tiba aku merasa bahwa sangat tidak pantas untuk bertarung dengannya. Tuan Muda, kami akan membelinya bahkan jika harganya 7 miliar. Li Yuankei bertanya lagi. Jika Anda benar-benar siap untuk membelinya, maka saya akan segera pergi dan memberitahunya. Beli? Kita harus beli, kata Kogohon tegas. Jalan keempat barat, proyek yang akan dikembangkan negara ini, tidak akan rugi apapun, beli semuanya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera melakukannya. Li Yuankei langsung merasa percaya diri. Tuan Muda, tunggu kabar baikku. Baiklah, cepat pergi. Li Yuankei kembali ke ruang konferensi kecil. Kali ini, dengan Kogohon yang mendukungnya, dia sangat percaya diri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Tuan Muda, saya telah bertanya kepada Departemen Keuangan perusahaan saya dan mengetahui bahwa saya memiliki cukup dana untuk transaksi kali ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kontrak. Sepertinya dia sudah siap dan sangat memahami pentingnya bertindak cepat dan bahwa dia harus menyelesaikan hal ini sebelum ayah Hong Dali, Hong Weiguo, mengetahuinya. Jadi, dia sudah siap untuk semua kemungkinan skenario. Ngomong-ngomong, orang ini baru saja memanggil Kogohon dengan sebutan Tuan Muda, dan kini ia juga memanggil Hong Dali dengan sebutan Tuan Muda. Benar-benar contoh yang sangat tepat dalam melayani dua tuan sekaligus. Lumayan, cukup efisien. Setelah itu, apa yang dikatakan Hong Dali langsung membuat Li Yuankei tertekan. Masalahnya, kamu sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk menelepon tadi, 7,5 miliar kalau begitu. Sialan kau. Satu panggilan bernilai 500 juta. Tangan Li Yuankei langsung gemetar. Tuan Muda, Anda tidak bisa membuat lelucon seperti itu, Anda tidak bisa melakukan ini. Oh, kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Hong Dali agak khawatir. Ngomong-ngomong, prosedurnya cukup merepotkan. Jangan. Mendengar perkataan Hong Dali, Li Yuankei langsung merasa cemas. Tuan Muda, tunggu sebentar, saya akan menelepon lagi. Li Yuankei bergegas keluar dari ruangan dan mengeluarkan ponselnya. Suaranya bergetar saat berkata, Tuan Muda, Hong Dali telah menaikkan harga tanah menjadi 7,5 miliar, jika saya tidak setuju, dia tidak akan menjualnya, apa yang harus saya lakukan? Dasar bodoh. Kogohon langsung memarahi. Dasar sampah, apa kau bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik, beli saja berapapun harganya. Li Yuankei kembali ke kamar. Tuan Muda, saya akan membelinya seharga 7,5 miliar. Sayang, Hong Dali mendengus. Aku paling benci orang-orang yang menelepon sambil membicarakan bisnis serius. Sekarang jumlahnya 8 miliar. Baiklah, satu panggilan telah membuang 500 juta lagi. Aku akan membelinya. Li Yuankei menggertakkan giginya. Kalau begitu, harganya segini. Bagaimanapun, Kogohon berkata untuk membelinya berapapun harganya. Aku suka orang yang tegas, oh benar, aku tidak bisa memberimu sebidang tanah di dekat Danau Fengyuan, bagaimana dengan ini? Sebagai orang yang murah hati, kau bisa membeli sisanya. Sambil berbicara, Hong Dali menulis beberapa angka di kertas. Totalnya 788.888.888, Xiaoyi,
bantu aku menghitungnya dan lihat apakah angka ini benar, jangan sampai ada satu digit pun yang terlewat. Setelah Hong Dali selesai menulis, Ling Xiaoyi menelitinya cukup lama sebelum berkata dengan yakin, Tuan Muda, ada satu angka, 8, lagi yang kurang. Ah, aku akan memeriksanya lagi, 12.345.678, benar-benar kurang satu. Hong Dali menarik napas dingin. Ditambah angka 7 di depan, ini hanya 788.888.888, masih kurang satu digit lagi. Saat dia berbicara, dia dengan sungguh-sungguh menambahkan satu angka, 8, di belakang saat Li Yuankei menyaksikan dengan gentar. Apakah benar-benar baik bagi anak yang hilang ini untuk melakukan ini? Setelah dia pulang, apakah dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya? Bagaimanapun, Li Yuankei tidak tahu apakah dia akan dipukuli sampai mati oleh Hong Weiguo. Setelah Hong Dali dengan sungguh-sungguh membubuhkan cap pribadinya pada secarik kertas, menghambur-hamburkan uang demi kebangkitan negara surgawi, cap Hong Dali akhirnya dikonfirmasi secara hitam di atas putih, dan itu tidak akan berguna bahkan jika dia menyesalinya nanti. Selamat bekerja sama, Li Yuankei segera menyimpan kontrak dan membubuhkan stempelnya, dan tanpa berani duduk lagi, dia buru-buru berdiri dan berkata, kalau begitu saya akan kembali menyiapkan dana, saya tidak akan membebani Anda lagi, Tuan Muda. Oh yai. Anak boros ini benar-benar telah menandatangani dan membubuhkan capnya. Hahaha. Aku berhasil menyelesaikan transaksi ini. Ayaya, mereka semua mengatakan bahwa Hong Dali adalah anak boros, tetapi kupikir itu hanya lelucon. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Hahaha. Dan orang-orang mengatakan bahwa dia beruntung. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Semuanya sudah hitam di atas putih dengan capnya di atasnya, dia tidak mungkin menyangkalnya bahkan jika dia beruntung, bukan? Setelah Li Yuankei pergi, Ling Xiaoyi menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini, tetapi sekarang setelah dia menandatangani dan membubuhkan stempelnya, apalagi yang bisa dia katakan? Untungnya, mereka tidak menderita kerugian apapun dan malah mendapatkan banyak keuntungan darinya. 6,5 miliar telah masuk ke rekeningnya hanya dalam beberapa hari ini, setidaknya dia tidak boleh dimarahi terlalu keras untuk ini. Kota Tianjing, Gedung Sangle. CEO Hong, Sekretaris Xiao Liu berdiri di depan meja Hong Weiguo. Saat ini ia tengah melaporkan perkembangan terbaru kepada Hong Weiguo. CEO Hong, baru-baru ini, kami telah mengumpulkan semua yang telah dimulai oleh Tuan Muda Dali, dari informasi dalam berkas, semuanya tampak baik-baik saja. Bajingan kecil ini cukup pandai bermain-main. Hong Weiguo dengan santai mengeluarkan pipa tembakau giok yang diberikan Hong Dali kepadanya, menyalakannya, dan mulai merokok. Ceritakan padaku tentang bagaimana hal-hal yang telah dia mulai sejauh ini, ngomong-ngomong, aku benar-benar telah mengabaikannya selama beberapa waktu. Baiklah. Xiao Liu membolak-balik semua dokumen dan melaporkannya satu persatu. Semua yang ada di YLIC yang stabil saat ini, dan penjualan harian mereka terus meningkat, meskipun jumlah peningkatannya tidak sebanyak di awal, secara keseluruhan, tetap saja menyenangkan untuk mendengarnya. Tuan Muda Dali memang memiliki mata yang tajam saat melihat tempat ini. Hehe, selera Daliku diwariskan dariku, haha, dariku. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak, tetapi wajahnya semakin memerah saat dia tertawa. Sayangnya, dia batuk beberapa kali. Bagaimana dengan yang lain, laporkan juga tentang mereka. Saat ini, dia telah menjual cukup banyak anjing yang dibesarkannya. Xiao Liu melihat statistik pada dokumen itu dan tersenyum. CEO Hong, saya melihat bahwa Tuan Muda Dali benar-benar pandai memulai sesuatu. Sekarang, di Westford Loop, memelihara anjing sedang menjadi tren, dan hampir setiap rumah tangga memelihara anjing. Begitu mereka pergi ke jalan, mereka bahkan akan merasa malu untuk menyapa orang lain jika mereka tidak membawa satu atau dua anjing. Kucing dan anjing liar itu juga telah dirawat oleh banyak orang yang mencintai hewan, dan sekarang seluruh Westford Loop dipenuhi dengan kedamaian dan keharmonisan. Anak-anak kecil sering terlihat menuntun anjing mereka untuk berjalan-jalan di jalan, dan anjing-anjing itu juga cukup penyayang dan protektif terhadap anak-anak. Berbicara sampai di titik ini, nada bicara Xiao Liu sangat gembira. CEO Hong, kepedulian Tuan Muda Dali terhadap hewan-hewan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sekarang, suasana di seluruh Westford Loop sangat baik, dan banyak orang dapat menemukan topik untuk dibicarakan meskipun mereka tidak saling mengenal. Sering terlihat orang-orang mulai mengobrol tentang topik yang berhubungan dengan anjing begitu mereka bertemu, terlepas dari apakah mereka saling mengenal atau tidak. Hehe, anakku yang hilang ini sangat baik hati. Hong Weiguo menyeringai. Jika anak nakal kecil ini tidak begitu baik hati, dia mungkin tidak akan seberuntung itu juga, bukan begitu? Ya, hehe. Xiao Liu melanjutkan, beberapa hari yang lalu ada berita tentang seorang lelaki tua yang pingsan di jalan. Saat itu,
tidak ada seorang pun di sekitar, dan akhirnya, dia ditemukan oleh dua anjing yang berkeliaran di luar. Mereka berlari kembali dan menggigit celana majikan mereka dan menarik mereka ke arah lelaki tua itu agar mereka memanggil ambulans, atau lelaki tua itu mungkin akan sangat menderita. Hal seperti itu harus didorong. Hong Wei Guo mengangguk. Seperti yang kukatakan, hal-hal yang disukai anak ajaib kita semuanya tidak sederhana. Hehe, bagaimana dengan yang lainnya? Segalanya berjalan sangat baik untuk situs web novel daring. Xiao Liu melihat angka-angka pada dokumen tersebut. Lalu lintas situs IP harian mendekati patokan 3 juta, beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih tinggi daripada situs web lainnya. Ini benar-benar sulit saya bayangkan, dan sebenarnya baru beberapa bulan sejak Tuan Muda Dali mengambil alih situs web ini. Benar sekali. Hong Wei Guo menghirup asap rokoknya dalam-dalam dan berkata perlahan, saat itu, saat aplikasi membaca ponsel pintar kami dirilis, sangle kami, perangkat lunak kalkun keluarga Liu, Plaza Jianbao keluargamu, ketiga keluarga kami akan mempromosikan perangkat lunak ini bersama-sama. Saat itu, efeknya mungkin akan lebih baik lagi. Hehe, bajingan kecil ini, semua idenya bernilai cukup banyak uang. CEO Hong, ekspresi Xiao Liu agak tertekan. Setelah Anda mengatakan ini, saya merasa bahwa saya jauh lebih mudah ditebak dibandingkan dengan Tuan Muda Dali. Haha, kenapa kau baru memikirkannya sekarang? Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu banyak berpikir, belum lagi kau, bahkan aku, tetua tua, dan rubah tua licik Liu Yihui dan Mutai tidak bisa memahaminya. Tuhan tahu kapan dia akan menemukan ide bagus lagi. Aku tidak menyangka situs web novel ini akan berkembang begitu cepat dan memiliki potensi yang begitu besar. Ya, CEO Hong. Setelah mendengar kata-kata Hong Wei Guo, Xiao Liu akhirnya merasa sedikit lebih baik. Saat ini, perusahaan penerbitan, serta orang-orang yang melakukan adaptasi komik dan film, telah menghubungi kami. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan ada berbagai pendapatan hak cipta. Bab 328. Sosok misterius. Lumayan juga, aku tidak pernah menyangka situs web novel bisa semenguntungkan ini. Hong Wei Guo tersenyum. Yang lainnya. Unexpectedly, saat ini sedang dalam proses syuting, tetapi Tuan Muda Dali biasanya tidak terlalu membicarakannya. Xiao Liu melihat dokumen itu. Ia Singer, hampir berakhir, dan dalam prosesnya, drama ini telah menikmati popularitas yang cukup tinggi. Saat ini, total pendapatan dari kedua proyek ini telah mencapai lebih dari 40 juta yuan. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Jika kita menghitung pengaruh iklan dan sebagainya, jumlahnya akan lebih tinggi lagi. Anak ajaib kita ini memang punya cara tersendiri dalam mengelola bisnis hiburannya. Hong Wei Guo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hal-hal ini akan begitu populer. Oh ya, bagaimana perkembangan game yang ia kerjakan bersama Liu Mingxin, apa namanya, Dream Dotalic. Dream Dotalic saat ini sedang dalam proses mendesain para pahlawan. Xiao Liu tersenyum dan berkata, desain karakter oleh Nona Jin Zishan memang sangat istimewa, dan saat ini, ia telah mendesain lebih dari 30 pahlawan, setiap pahlawan memiliki kepribadian yang unik, jadi sangat menarik. Berbicara sampai di titik ini, Sekretaris Xiao Liu menghela napas. Dulu, ketika Tuan Muda Dali menyelamatkan Nona Jin Zishan, saya tidak menyangka hal itu akan berdampak sebesar itu. Dulu, Nona Jin Zishan bahkan tidak punya keberanian untuk hidup, tetapi sekarang dia sudah bisa menangani semuanya sendiri. Dia dan Nona Lin Zixuan benar-benar cocok untuk bekerja sama. Nona Lin Zixuan selalu bisa membiasakan diri dengan cepat dengan keterampilan karakter yang dirancang Nona Jin Zishan, dan kemudian dia menyarankan beberapa perubahan. Dari sini, dapat dilihat bahwa semua orang yang Tuan Muda Dali temui memang berbakat. Jin Zishan pandai mendesain karakter, dan Lin Zixuan jenius dalam bermain game. Kolaborasi antara keduanya bisa dikatakan tak tertandingi. Terutama para gamer profesional di bawah Lin Zixuan. Dengan Lin Zixuan mengajak mereka bermain game dan melakukan pengujian, bukankah para geek itu ingin sekali sukses dan maju lebih jauh dalam game? Hong Wei Guo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang di sekitar Dali cukup berguna. Surga benar-benar adil dalam hal ini. CEO Hong, saat ini, menurut informasi dari perusahaan game di lantai 3 gedung Chen Hui, Xiao Liu berkata perlahan, saat ini, Dream Dotalic telah menerima sambutan yang sangat baik, dan para gamer profesional sama sekali tidak merasa lelah dengan memainkannya dari pagi hingga malam. Mereka benar-benar tidak bisa bosan memainkannya. Jika mereka saja seperti itu, maka tidak perlu disebutkan tentang gamer biasa. Jadi, begitu game ini dirilis, pasti akan sangat populer. Bukankah game ini sangat populer? Dream Three Kingdoms, Dream Dotalic, League of Legends, ketiga game ini jelas merupakan game pembunuh yang mendominasi seluruh dunia dalam kehidupan Hong Dali sebelumnya di berbagai warnet. Begitu memasuki warnet, hampir semua gamer akan memainkan game-game ini. Semua ide Dali bernilai mahal. Hong Wei Guo sangat yakin dengan putranya.
Apapun yang dia hasilkan bernilai mahal, hehe, lumayan, lumayan. Dia mengatakannya dengan nada seolah-olah surga telah memberikan berkahnya, dan sudut mulutnya tampak seperti akan meregang ke lehernya. Tuan Muda Dali benar-benar mengagumkan. Sekretaris Xiao Liu juga sangat mengaguminya. Nona Muyuxi telah mengikuti Tuan Muda Dali di sisinya beberapa hari ini, dan dia tampak telah memperoleh banyak pencerahan darinya. Chao Hong, apakah menurutmu aku harus mengikuti Tuan Muda Dali untuk belajar cara menyia-nyiakan juga? Mata Xiao Liu penuh dengan antisipasi. Menurutku, menyia-nyiakan benar-benar membutuhkan keterampilan. Jangan pernah berpikir tentang itu, jika kau pergi, aku tidak akan punya asisten yang cakap. Setelah mendengar bahwa sekretarisnya juga ingin belajar cara menghambur-hamburkan uang, Hong Weiguo buru-buru menghentikannya. Lagi pula, Dali sudah memiliki banyak orang di sisinya, kau tidak akan banyak membantu bahkan jika kau pergi ke sana. Oh, baiklah. Xiao Liu sedikit kecewa. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Setelah mengatakan ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah mengangkat dan melihatnya, dia langsung terkejut. Ini Nona Xiaoyi, Chao Hong, tunggu sebentar, aku akan menanyakan apa yang dia inginkan. Sambil berbicara, dia menjawab panggilan telepon dan bertanya, Nona Xiaoyi, apakah Tuan Muda Dali punya ide baru lagi? Ya, ada ide baru. Ling Xiaoyi begitu cemas hingga hampir menangis. Tuan Muda telah menjual semua tanah atas namanya, saya tidak tahu mengapa dia menjual semuanya, tetapi dia telah menandatangani dan membubuhkan stempelnya pada dokumen. Apa? Mendengar ini, Xiao Liu langsung tercengang. Tuan Muda Dali menjual semua tanah itu. Dia menjual semuanya. Ling Xiaoyi terdengar sangat menyedihkan. Aku tidak berani menghentikan Tuan Muda. Chao Hong, ada yang tidak beres. Xiao Liu menutupi pembicara. Tuan Muda Dali telah menjual semua tanah atas namanya. Apa-apaan ini, apa yang dilakukan bajingan ini? Hong Weiguo, yang selama ini tampak tenang dan tenang, juga terkejut. Cepat, nyalakan konferensi video, aku akan bertanya padanya apa sebenarnya masalahnya. Sambil berbicara, dia buru-buru menyalakan laptop di sampingnya dan terus memberi instruksi kepada Xiao Liu, hubungi tetua tua, cepat. Tak lama kemudian, laptop itu menyala, dan wajah Hong Dali yang acuh tak acuh muncul di layar. Hong Weiguo bertanya dengan nada yang dalam, Dali, kau sudah menjual semua tanah yang telah kutempatkan atas namamu, semuanya. Ya, Hong Dali tersenyum seolah tidak peduli dengan dunia. Saya merasa tanah-tanah itu terlalu merepotkan, dan saat itu seseorang datang untuk membelinya, jadi saya menjual semuanya. Sambil berbicara, dia menambahkan, oh benar, saya tidak menjual tanah di Danau Fengyuan. Changjiang Golden Cruise dan Big Turtle semuanya ada di sana, saya tidak akan punya tempat untuk menaruhnya setelah saya menjualnya. Sambil berbicara, dia diam-diam melihat sekeliling dan kemudian berkata, ayah, kamu tidak akan memarahiku, kan? Tidak, tanpa diduga. Hong Weiguo tidak memarahinya atau menanyakan alasan pasti mengapa Hong Dali menjual tanah itu. Dia hanya menyentuh dagunya dan, setelah beberapa lama kemudian, perlahan berkata, karena kamu sudah menjualnya, ya sudahlah. Oh benar, Dali, berapa harga jualnya? 7.088.888.888. Hong Dali menyeringai. Angka ini membawa keberuntungan, kan? Tidak apa-apa, asalkan kamu tidak menderita kerugian, hehe. Hong Weiguo tidak banyak bicara dan hanya menghiburnya. Karena kamu sudah menjual tanahnya, maka aku akan menghubungi Departemen Perumahan dan meminta mereka menghentikan semua pekerjaan konstruksi mereka. Aku akan melakukan semua prosedur yang diperlukan, kamu tidak perlu khawatir. Oke, aku tahu kalau ayah adalah yang paling hebat. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Kalau begitu aku akan pergi bermain. Setelah Hong Dali mematikan panggilan video, Xiao Liu berkata dengan cemas, Chao Hong, apakah Tuan Muda Dali telah ditipu oleh seseorang untuk menjual semua tanah atas namanya? Masih ada potensi yang sangat besar bagi nilai tanah untuk naik lebih jauh. 7.888.888.888, pasti ada rahasia di balik angka ini. Yang dipikirkan Hong Weiguo bukanlah apa yang dikatakan Xiao Liu, tetapi tentang aspek lain. Dali sengaja mengucapkan angka ini, menurutmu untuk apa? Dia selalu suka membulatkan angka, entah 7,5 miliar atau 8 miliar, tetapi dia tiba-tiba mengucapkan angka seperti itu jelas tidak terdengar seperti pertanda baik, bukan? Itu benar. Xiao Liu mengerutkan kening. Tapi apa yang dilambangkan oleh sosok ini? Saat mereka berbicara, wajah tetua Hong Tu muncul di layar, menyeruput tehnya sambil bertanya, Weiguo, ada apa? Apa yang terjadi sehingga kamu harus menghubungiku secepat ini? Dali telah menjual semua tanahnya. Hong Weiguo mengangkat bahu. Semua tanah atas namanya.
Tetua Hong Tu hampir mati tersedak tehnya, saat dia menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan kaget, apa yang kau katakan, Dali telah menjual semua tanah atas namanya. Ya. Sebaliknya, Hong Wei Guo tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hanya menyimpan tanah di Danau Fengyuan, dan alasannya adalah jika tanah itu dijual, maka tidak akan ada tempat untuk menyimpan penyu besar dan kapal pesiar emas Changjiang. Anak boros ini. Hong Tu menepuk dadanya. Tanah yang punya potensi besar untuk dikembangkan itu semuanya dijual olehnya, berapa harganya, dia tidak menjualnya dengan harga asli, kan? Tidak. Hong Wei Guo berkata perlahan, dia menjualnya seharga 7.888.888.888. Dari apa yang dia katakan, dia tampaknya berpikir bahwa angka ini sangat menguntungkan. Angka itu sangat menguntungkan. Hong Tu merasa akan terkena serangan jantung jika terus mendengarkan ini. Dan kau tidak menghentikannya, lahan-lahan itu bisa menghasilkan setidaknya 12 miliar jika dikembangkan dengan baik, dan sekarang lebih dari 4 miliar telah hilang sekaligus. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikannya. Hong Wei Guo berkata dengan acuh tak acuh, Dali mulai bermain-main dengan tanah-tanah ini sejak kesehatannya pulih. Dia tampak cukup berpengalaman bermain-main dengan sebidang tanah, jadi tidak masalah apakah dia untung atau rugi sedikit uang. Lagi pula, aku juga tidak terlalu peduli. Tapi angka ini, 7.888.888.888. Ayah, apakah ayah punya perasaan terhadapnya? Perasaan? Hong Tu mengamuk. Itu hanya angka keberuntungan, perasaan apa yang ada, 4 miliar, hilang begitu saja, hilang seketika. Sebenarnya, Hong Wei Guo tidak terlalu peduli dengan 4 miliar ini. Lagi pula, dia hanya menghabiskan 1,2 miliar saat membeli sebidang tanah ini, dan sudah berapa lama sebelum tanah itu dijual dengan harga hampir 8 miliar. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Hong Wei Guo berkata perlahan, pikirkanlah dulu, ketika aku membeli sebidang tanah ini, aku hanya menghabiskan total 1,2 miliar, sudah berapa lama sekarang, baru dijual dengan harga hampir 8 miliar, 6,5 miliar telah diperoleh sekaligus, bukankah itu cukup? Kalau begitu, berapa banyak yang bisa disebut banyak? Baiklah, bajingan kecilmu tahu bagaimana cara menceramahiku sekarang. Hong Tu sangat tertekan. Katakan, apa makna khusus di balik angka 7.888.888.888 ini? Aku juga sedang memikirkan ini. Hong Wei Guo menyentuh dagunya. Menurut gaya Dali yang biasa, dia pasti ingin membulatkan angka tersebut ke atas, jadi aku sangat penasaran mengapa dia tidak meminta 8 miliar atau 7,5 miliar, tetapi angka seperti itu, apa artinya ini? Mendengar apa yang kau katakan, itu memang terdengar sedikit aneh. Karena semuanya sudah diputuskan, dan Hong Wei Guo tidak menghentikan Hong Dali untuk melakukannya, Hong Tu tentu saja tidak bisa berkata banyak tentang hal itu. Sekarang setelah Hong Wei Guo mempertanyakan arti dari sosok itu, Hong Tu juga mulai membelai janggut di dagunya dan dengan putus asa mencoba untuk memikirkannya. Apa sebenarnya artinya, ngomong-ngomong, ini memang bukan gaya Dali yang biasa dalam melakukan sesuatu. Bab 329. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Mengapa demikian? Mengapa tepatnya demikian? Hong Wei Guo dan Hong Tu saling menatap. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Hong Dali menjual tanah itu dan mengatakan angka 7.888.888.888. Namun, Hong Dali tidak benar-benar melakukan sesuatu yang menyebabkannya menderita kerugian meskipun ia biasanya menyia-nyiakannya. Bahkan jika itu adalah tindakan aneh memelihara anjing, itu telah menciptakan efek yang sangat besar juga. Tapi sekarang, ia mengatakan ia telah menjual semua tanah kecuali bagian di Danau Fengyuan. Mengapa tepatnya demikian? Danau Fengyuan tidak dijual karena tidak akan ada tempat untuk menempatkan kapal pesiar Big Turtle dan Changjiang Gold. Itu masuk akal, tetapi juga tidak terlalu masuk akal. Namun saat ini, Hong Wei Guo dapat yakin bahwa kali ini, apa yang ingin dilakukan Hong Dali jelas tidak semudah menyia-nyiakan waktu karena bosan. Masalah ini harus diselidiki. Hong Tu bertanya, Wei Guo, apa yang Dali katakan kepadamu hari ini, apakah kamu masih ingat? Biasanya, orang-orang yang telah mencapai status Hong Wei Guo tidak akan memiliki ingatan yang buruk. Karena itu, Hong Wei Guo cukup yakin saat menjawab, Dali berkata, saya merasa tanah-tanah itu terlalu merepotkan, dan saat itu seseorang datang untuk membelinya, jadi saya menjual semuanya, lalu dia berkata, oh benar, saya tidak menjual tanah di Danau Fengyuan, kapal pesiar emas Changjiang dan penyu besar semuanya ada di sana, saya tidak akan punya tempat untuk menaruhnya setelah saya menjualnya. Ini adalah kalimat kedua, 7.888.888.888. Ini adalah kalimat ketiga, angka ini membawa keberuntungan, kan, ini adalah kalimat keempat, lalu dia pergi bermain.
Kalau begitu mari kita analisis kalimat demi kalimat. Hongtu berkata perlahan, kalimat pertama, saya merasa sebidang tanah itu terlalu merepotkan, dan saat itu seseorang datang untuk membelinya, jadi saya menjual semuanya. Kalimat ini tampaknya sangat sederhana, menjadi alasan mengapa dia menjual tanah tersebut. Namun, makna dari kalimat ini jelas tidak sesederhana itu. Wei Guo, lihat, dia merasa sebidang tanah itu terlalu merepotkan, tetapi kamulah yang mengelola semua sebidang tanah itu, sementara dia membiarkannya di sana dan pada dasarnya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Namun, dia merasa itu merepotkan. Apa yang membuatnya merasa merepotkan? Ayah, mendengarmu mengatakan ini, aku jadi menyadari sesuatu juga. Mata Hong Wei Guo berbinar. Apa yang membuatnya merasa terganggu, itu tidak melibatkan energinya. Tunggu, melibatkan energi. Mata Hong Wei Guo berbinar semakin banyak dia berbicara, dan dia tiba-tiba berkata, ayah, apakah menurutmu ini tentang masalah ini? Berbicara sampai titik ini, Hong Wei Guo akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Ayah, apakah ayah ingat sebidang tanah tandus yang luas di tengah area luar Gunung Tianjing dan lingkar keempat barat? Apakah Dali bermaksud agar kita memindahkan tim konstruksi di tanah yang dia jual ke sebidang tanah tandus itu? Sepetak tanah itu. Hongtu tiba-tiba mengerti. Maksud Dali adalah kita harus mengalihkan fokus pembangunan kita ke sepetak tanah itu. Wei Guo, apakah menurutmu kita terlalu mengada-ada? Mungkinkah Dali berpandangan jauh ke depan? Rabun jauh. Kata-kata Hongtu membuat Hong Wei Guo terdiam. Ngomong-ngomong, Dali sepertinya bukan tipe orang yang rabun jauh, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Kalau begitu, ayah, maksudmu Dali tidak berpikir seperti ini? Hongtu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Sebenarnya, yang kumaksud adalah kita tampaknya telah menganalisis hal ini ke arah yang salah. Sambil berbicara, dia menyesap tehnya lagi dan berdeham. Dali mungkin tidak terlalu memikirkannya, anak ini selama ini beruntung. Saya merasa dia melakukan banyak hal sesuai dengan keinginannya, dia ingin menjualnya, jadi dia melakukannya. Sesederhana itu. Mengenai hal-hal rumit lainnya, sangat mungkin hal-hal itu bahkan tidak terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Ini. Kata-kata Hongtu membuat Hong Wei Guo bingung harus berkata apa lagi. Kalau begitu, maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Hongtu mendengus. Dali beruntung dan memiliki selera yang bagus, instingnya lebih akurat, dan idenya juga sangat bagus, namun, dia memiliki kelemahan terbesar, yaitu kurangnya kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Tidak mampu melaksanakan sesuatu. Hong Wei Guo bergumam sebentar lalu berkata, maksudmu Dali cocok untuk menyampaikan ide dan pikirannya, tetapi tetap saja, kita harus mencari tahu bagaimana cara mengembangkan idenya dan menghasilkan uang. Kurang lebih. Hongtu mengangguk. Pikirkanlah, sebagian besar hal yang telah ia lakukan adalah karena ia tiba-tiba mendapat inspirasi dan memiliki sebuah ide. Setelah itu, ia bermain-main dengan ide itu secara membabi buta dan setelah itu, ide itu menghasilkan uang baginya. Meskipun ia benar-benar beruntung, aspek intinya terletak pada ide-idenya, atau lebih tepatnya, insting. Jadi, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memikirkan cara untuk meningkatkan manfaatnya semaksimal mungkin. Setelah mengatakan itu, Hongtu berpikir dengan hati-hati sejenak lagi, lalu perlahan berkata, tentang masalah penjualan tanah kali ini, kita tidak bisa bertindak gegabah. Wei Guo, kau sekarang bekerja sama dengan Liu Yihui dan Mutai, kan? Undang mereka berdua, jelas tidak cukup bagi kita berdua untuk menangani masalah ini. Dali memiliki kebijaksanaan yang hebat, tetapi ada banyak hal yang menjadi lebih sulit untuk ditangani seiring dengan semakin besarnya kebijaksanaan itu, tetapi begitu kita melihatnya sepenuhnya, pasti akan ada manfaat yang besar. Baiklah, kalau begitu aku akan mengundang mereka berdua. Hong Wei Guo langsung mengambil keputusan. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan membawa mereka ke perkebunan nanti. Gedung Chen Hui. Apa, Dali, kau benar-benar menjual semua tanahmu? Tang Muxin menggendong Little Meo dan mulutnya terbuka membentuk huruf O, seraya berseru, tanah itu berpotensi bernilai setidaknya 10 miliar ke atas, dan kau menjualnya begitu saja. Ya, Hong Dali mendengus. Saya merasa tanah-tanah itu terlalu merepotkan, jadi saya menjual semuanya. Pihak lain punya cukup dana, dan terlebih lagi, itu uang tunai. Itu tidak terlalu buruk, hehe. Kalau begitu, saya akan punya cukup banyak insinyur untuk mengembangkan kampus kota. Ya Tuhan. Tang Muxin mengamuk. Kau menjual semua tanah hanya untuk ini, apa perlu menyia-nyiakannya sampai sejauh ini? Dia telah menjual semua tanahnya sekaligus, hal ini membuat Tang Muxin bingung tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Bagaimana dia bisa menjual semuanya? Mengapa demikian? Bagaimanapun, dia adalah gadis yang sangat cerdas. Karena itu, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Dali, pasti ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku, pasti itu masalahnya. Sambil berbicara, dia maju untuk mencubit wajah Hong Dali dan mengusap wajahnya dengan berbagai macam ekspresi. Cepat katakan,
kau pasti punya rencana, kan? Tuan Muda, Lin Yanwei juga merasa aneh saat berkata, Tuan Muda tidak akan melakukan hal-hal seperti itu dengan mudah, jadi pasti ada semacam alasan kali ini, bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu, jadi kami juga bisa lebih memahaminya. Cukup, sakit. Hong Dali mengangkat bahunya tanpa daya. Sebenarnya bukan berarti aku tidak mau membicarakan masalah ini, tetapi yang terpenting adalah rahasia surga tidak boleh diungkapkan, jika aku mengatakannya sekarang, itu akan menjadi tidak efektif. Kau membuatnya tampak begitu misterius. Tang Muxin cemberut dan bergumam, baiklah, bagaimanapun, kau belum melakukan banyak hal bodoh untuk disia-siakan, jadi kali ini pasti ada alasannya juga. Saat berbicara, dia tiba-tiba bertanya lagi, kalau begitu, setidaknya kau harus mengungkapkan beberapa informasi kepada kami, kan, pilih sesuatu yang bisa kau ceritakan kepada kami sehingga kami bisa merasa tenang, ini bisa dilakukan, kan? Wajar saja kalau dia cemas. Siapapun yang tahu hal ini pasti juga cemas. Sudah kubilang itu rahasia surga. Hong Dali mendengus. Kalau begitu aku akan mengatakan sedikit saja dari apa yang bisa kukatakan, dengan tim konstruksi Li Yuanshu saja, berapa lama waktu yang dibutuhkannya sebelum dia berhasil mengembangkan sebidang tanah yang luas di area luar Gunung Tianjing, jadi aku berencana untuk memindahkan sebagian tim konstruksi ke sana untuk meningkatkan kecepatan pengembangan area itu, bagaimanapun, negara telah memberiku sebidang tanah itu secara gratis, jadi itu pasti lebih layak untuk dikembangkan daripada area Westford Loop, bukan begitu? Lebih baik mengembangkannya daripada mengembangkan lingkar keempat barat. Tang Muxin bergumam cukup lama, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Dali, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa negara berencana untuk mengembangkan daerah itu, dan kebetulan negara itu memberimu sebidang tanah di sana, jadi kamu menjual sisa tanah itu begitu kamu melihat ada yang ingin membelinya? Tunggu sebentar sementara aku memikirkannya lebih lanjut. Saat dia berbicara, Tang Muxin menggendong Little Meo dan berjingkrak-jingkrak di tempat itu beberapa kali, dan semakin dia berbalik, semakin matanya berbinar. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, hehe, Dali, aku harus mengakui bahwa keberuntunganmu sangat bagus. Nona Muxin, Anda sudah mengerti. Lin Yanwei melihat ke kiri dan ke kanan. Saat ini, hanya ada 4 orang termasuk dirinya, Hong Dali, Tang Muxin, dan Ling Xiaowei. Mereka semua seharusnya orang dalam, jadi dia buru-buru bertanya dengan suara kecil, kalau begitu, Nona Muxin, bisakah Anda menjelaskannya? Saya juga cukup penasaran tentang hal itu. Baiklah, bagaimanapun, tidak ada orang luar di sini. Tang Muxin tersenyum. Saudari Nianwei, pikirkanlah, negara ini pasti tidak akan mau menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan sebidang tanah yang luas di daerah luar Gunung Tianjing. Kan, jadi kecepatan pembangunan harus dipercepat. Selain itu, Dali bertanggung jawab untuk mengelola sebidang tanah itu, jadi tidak dapat campur tangan dalam jangka pendek, tapi bagaimana dengan jangka panjang? Menurut kecepatan pembangunan saat ini, akan memakan waktu setidaknya lebih dari 10 tahun untuk mengembangkannya ke skala tertentu, kan, biasanya, akan ada rencana sekitar 5 tahun untuk itu, tetapi 5 tahun jelas tidak cukup untuk mengembangkan sebidang tanah yang begitu besar, terutama karena Dali saat ini hanya memiliki satu tim konstruksi. Tang Muxin bertanya, kalau begitu, apa hasil akhirnya? Hasil akhir. Lin Yanwei berpikir sejenak, lalu berkata dengan yakin, bangsa ini pasti akan menarik kembali sebidang tanah itu dan mengembangkannya sendiri. Benar, tetapi masalahnya ada di sini. Tang Muxin berkata perlahan, sepetak tanah itu diberikan secara cuma-cuma saat ini, tetapi akan direklamasi jika kecepatan pembangunannya lambat. Jadi, yang dipikirkan Dali adalah bahwa alih-alih menunggu sepetak tanah itu direklamasi, ia mungkin juga meningkatkan kecepatan pembangunan. Bagaimanapun, potensi kenaikan harga tanah di Westford Loop hanya biasa-biasa saja, jadi ia mungkin juga menjualnya dan mengubahnya menjadi uang tunai. Dalam kasus ini, dengan dana dan tim konstruksi, tanah di area luar Gunung Tianjing dapat dikembangkan dengan kekuatan penuh. Dan faktanya, itu berarti bahwa dana yang diperoleh dari penjualan sepetak tanah lainnya tidak akan mengalami banyak kerugian bahkan jika dimasukkan ke bank dengan bunga yang terlibat dalam periode saat tanah di Westford Loop dikembangkan. Tetapi itu berarti bahwa kita praktis telah memperoleh sebidang tanah yang sangat besar secara nyata. Lagi pula, sebidang tanah ini benar-benar milik kita, saat itu, menurut kebijakan negara, kita dapat membangun sebidang tanah ini sesuka hati. Bukankah Dali mengatakan bahwa ia ingin memulai kota fiksi ilmiah? Jika ia ingin membangun kota fiksi ilmiah, itu akan membutuhkan sejumlah besar modal cair. Sekarang, mereka pada dasarnya telah menempatkan uang itu ke tangan kita, dan berkata kepada kita, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kalian suka, biarkan kami yang menjadi orang-orang yang naif. Bab 330. Mulailah menjebaknya dalam segala aspek. Tianjing City Westford Loop, Imperial Hotel, di ruang VIP Premium. Tuan Muda, semuanya sudah dirobohkan. CEO perusahaan real estate Hongda, Li Yuankai, dengan gembira melapor kepada Kogohon.
Si pemboros Dali telah menjual semua tanahnya kepada kita kecuali sebidang tanah di Danau Fenyuan, total harganya 7.888.888.888. Begitu kita mendapatkan sebidang tanah ini, asalkan kita mengembangkannya dengan benar, mungkin tidak akan menjadi masalah untuk mendatangkan pendapatan 4 hingga 5 miliar yuan dalam waktu beberapa tahun. Bagus. Setelah mendengar laporan Li Yuankei, Kogohon dengan gembira menepukkan telapak tangannya ke bawah dan berkata, kerja bagus, kita harus mengembangkan lahan-lahan ini dengan baik, bersama dengan proyek-proyek lain yang selanjutnya akan dilaksanakan satu persatu. Setelah semuanya diperluas sampai batas tertentu, aku akan menunjukkan kepada Hong Dali dengan jelas bahwa dia hanyalah seonggok sampah, akulah satu-satunya tuan muda di dunia ini. Tuan muda, kalau begitu saya akan pergi dan mengatur hal-hal lain terkait kontrak, kata Li Yuankei buru-buru. Pergilah, dan tangani masalah ini dengan baik. Kogohon berkata dengan puas, aku pribadi akan memberimu tip 10 juta dolar Amerika Serikat. Terima kasih, tuanku. Li Yuankei juga mempelajari kalimat klasik ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah Li Yuankei pergi, Kogohon melambaikan tangannya. Masuklah. Tuan muda, saya di sini. Seorang pengawal menjawab panggilannya dan maju ke depan sambil berkata, Tuan muda, tolong beritahu saya perintah Anda. Ceritakan padaku tentang perkembangan terakhir. Kogohon berkata perlahan, beritahu aku lebih spesifik. Baiklah. Pengawal itu mengeluarkan sebuah dokumen dan mulai melapor satu persatu. Semua negosiasi telah selesai untuk urusan hotel dan penyanyi. Negosiasi untuk situs web novel daring juga telah berhasil, dan saat ini, mereka sedang melakukan kompilasi informasi dan data. Dalam 10 hari, konferensi pers kemungkinan besar dapat diadakan. Bagus sekali. Kogohon bertanya, bagaimana dengan perusahaan filmnya? Kami telah berhasil membeli lebih dari 3 perusahaan film, dan saat ini, mereka sedang menjalani restrukturisasi, lapor pengawal itu. Kami telah mengambil pendekatan untuk berkolaborasi dengan ketiga perusahaan film ini melalui suntikan investasi kami dan menjadi pemegang saham mayoritas mereka. Saat ini, persiapan sudah berlangsung untuk film berbudget besar, dengan anggaran sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat atau lebih. Ketiga perusahaan akan bekerja sama untuk menyelesaikannya, dan diperkirakan debut resminya akan dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, jika Yang Master merasa itu mendesak, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran ini ke film fiksi ilmiah, Iron X-Men, yang saat ini sedang dalam proses syuting. Dalam hal itu, perkiraan pemutaran perdananya akan dilakukan dalam waktu 3 bulan. Harus cepat. Kogohon langsung memutuskan. Harus secepat angin kencang yang meniup dedaunan, meniup semua benda yang telah dibuat Hong Dali. Kapan film Holy Warriors of the Goddess yang sedang difilmkannya akan ditayangkan, serang box office-nya. Baiklah, Tuan Muda. Pengawal itu dengan cermat mencatat kata-kata Kogohon, dan setelah itu, ia melanjutkan laporannya, kami telah membeli lebih dari 51% saham perusahaan minuman tersebut. Saat ini, perusahaan tersebut sedang menyempurnakan resep untuk memproduksi minuman tersebut, dan semuanya dilakukan secara rahasia. Baiklah, harus cepat. Kogohon mengangguk. Harus cepat, minta bawahan untuk segera memulai persiapan untuk acara varietas itu. Aku ingat, Iam Asinger, akan segera berakhir, kan kita harus mengejutkan mereka sebelum acara itu berakhir. Ya, pengawal itu mengangguk. Iam Asinger akan memasuki beberapa fase terakhir setelah tanggal 15 bulan ini, dan masih ada 4 episode lagi sebelum berakhir. Penyanyi baru yang ditambahkan untuk episode ketiga dan kedua belum diumumkan. Jika kita ingin mengambil tindakan, ini adalah waktu terbaik untuk mulai melakukannya sebelum episode ketiga terakhir. Baiklah, segera mulai promosi dan iklan, suruh Min Fei Yao bergegas dan menggelar konser sesegera mungkin, buat suasana konser lebih heboh, dan setelah popularitas meningkat, segera mulai programnya. Kogohon berkata dengan galak, biarkan Iam Asinger, milik Hong Dali masuk neraka. Ya. Pengawal itu langsung berdiri tegap dan menjawab, saya sudah mencatatnya. Berhentilah menjilat. Kogohon mendengus. Bagaimana dengan aspek permainan daring? Tuan Muda, pengawal itu menundukkan kepalanya. Tentang game online, kami telah memilih 4 game dengan kualitas yang sangat bagus. Saat ini, semua negosiasi telah selesai, dan kami telah membuka saluran promosi dan iklan dengan beberapa portal web besar. Semuanya dapat dimulai selama Tuan Muda memberi perintah. Baiklah. Kogohon menyipitkan matanya sedikit dan berkata, lakukan semua persiapan, sekarang kita sudah membeli semua tanah Hong Dali. Aku akan memberimu waktu 10 hari untuk membuat keributan yang cukup besar di konser Min Fei Yao. Lalu, mulai dari 2 hari pertama dari 3 episode terakhir, Iam Asinger, sudutkan Hong Dali dalam semua aspek. Oh benar, untuk mobil, turunkan harga lagi sebesar 3% untuk menghancurkan Tianjin Car Company juga. Kogohon melambaikan tangannya dengan ganas.
Minta dua orang yang pergi ke sekolah Hong Dali sebelumnya untuk bergerak, dan cari masalah dengan Hong Dali. Ya, pengawal itu langsung berbalik dan pergi. Perumahan keluarga Hong, Forest Capital, di ruang konferensi kecil. Ketiga tetua, Hong Tu, Hong Wei, dan Hong Ying semuanya hadir. Hong Wei Guo, Liu Yihui, dan Mu Tai juga telah tiba. Laptop, dokumen, dan berkas, serta perlengkapan lain yang diperlukan seperti proyektor dan peta, semuanya telah disiapkan. Saya sudah memberitahu kalian semua tentang situasi saat ini. Sekarang, ketiga keluarga kita dapat dikatakan sebagai kawan di pihak yang sama, dan musuh, untuk saat ini, adalah perusahaan mobil Toyota dari negara bagian Japan. Hong Tu menunjuk ke layar proyektor dan kemudian melihat ke arah Liu Yihui dan Mu Tai, sambil perlahan berkata, awalnya, musuh ini tidak benar-benar berhubungan dengan kalian berdua, namun, saya percaya bahwa anak Dali itu tidak akan mengecewakan kita dalam hal ini, jadi saya hanya dapat mengundang kalian berdua untuk datang dan membantu memberi nasihat tentang masalah ini. Tetua-tua terlalu sopan. Liu Yihui tersenyum. Tidak perlu membicarakan masalah ini sebelumnya antara kedua keluarga kita, semuanya sudah berakhir, ayahku juga sering menyuruhku untuk mengunjungimu kapanpun aku punya kesempatan. Dali dapat dilihat sebagai orang yang telah menyembuhkan penyakit ayah Liu Yihui, Liu Zongyuan. Dia selalu mengingat hal ini. Hehe, itu semua hanya hal-hal acak Dali. Hong Tu menyeringai dan mengelus kumisnya. Jangan bicarakan semua ini, apakah kalian berdua punya pikiran mengenai Dali yang menjual semua tanahnya kali ini? Mu Tai mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama. Kemudian, dia perlahan berkata, aku hanya tahu bahwa Dali pada dasarnya tidak menderita kerugian saat dia menghambur-hamburkan uang, namun, meskipun dia murni melakukan semua hal ini untuk bersenang-senang menghambur-hamburkan uang, semua idenya bagus, sehingga pasti ada manfaatnya juga jika kita memperluas dan mengembangkannya dengan benar. Namun kali ini, dia menjual semua tanahnya sekaligus, yang tidak begitu ku mengerti mengapa. Wei Guo, berbicara sampai titik ini, Mu Tai bertanya pada Hong Wei Guo, Dali tidak pernah menangani begitu banyak uang dalam tindakan penghambur-hamburkannya sebelumnya, kan? Tidak. Hong Wei Guo mengangguk. Menurut target pemborosan Dali sebelumnya, puluhan juta sudah dianggap tinggi, siapa yang mengira kali ini, dia benar-benar menjual semua tanah itu, aku juga bingung tentang ini, atau mungkin dia merasakan sesuatu atau ada semacam berita yang tidak kita ketahui. Seharusnya kau tahu semua perjumpaannya. Liu Yihui menyentuh dagunya dan berkata, prospek dari sebidang tanah ini sangat besar, dan sangat jelas bahwa menurut kepribadian Dali, dia bukanlah orang yang gegabah biasanya, dia mungkin mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan, apa yang akan dia dapatkan dari menjual tanah. Setelah Liu Yihui mengatakan ini, yang lain pun agak bingung. Seharusnya, jika Hong Dali menemukan hal-hal yang menyenangkan, dapat dimengerti jika ia menghabiskan puluhan juta untuk itu. Namun kali ini, ia telah menjual semua tanahnya, yang membuatnya agak tiba-tiba. Oh benar, kali ini Dali tidak melakukan gaya pembulatan angka seperti biasanya saat menjual tanahnya, dia menjualnya dengan angka ini, 7.888.888.888. Hong Wei Guo berkata perlahan, Liu Tua, Tai Tua, apakah kalian melihat arti khusus dari angka ini? Oh, ini benar-benar sedikit berbeda. Liu Yihui bertanya, saat itu, apa yang dia katakan ketika dia berbicara tentang angka ini? Dia hanya mengatakan bahwa angka ini sangat menguntungkan. Hong Wei Guo menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi, aku juga tidak bertanya, aku tidak pernah mempertanyakan apapun tentang pemborosan anak ini, dan bahkan jika aku bertanya kepadanya, aku juga tidak akan mendapatkan jawaban apapun, dia sendiri pasti tidak akan mengetahuinya. Dia melakukan segalanya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mu Tai berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Hehe, kurasa kita semua agak terlalu sensitif. Lagi pula, jelas bahwa kita masih kurang dalam analisis ini. Apa kekurangan kita? Hong Tu penasaran. Kalian bertiga bisa dikatakan sebagai tiga orang terpintar di seluruh kota Tianjing, jika kalian bertiga saja gagal menganalisisnya, orang lain mungkin juga akan merasa sangat kesulitan, bukan? Tidak. Mu Tai tersenyum. Kita masih kekurangan tipe orang seperti itu, apa yang selama ini kita pikirkan adalah keuntungan apa yang akan didapat jika Dali menjual tanahnya, namun, kita lupa bahwa Dali bisa saja mendasarkannya pada instingnya dan menghindari beberapa risiko. Kita harus mendatangkan seseorang yang licik dan suka merencanakan, dan memikirkan segala sesuatunya dari sisi negatif, untuk datang dan memberikan pendapatnya, dengan analisis positif dan negatif, itu akan menjadi yang terbaik. Itu masuk akal. Mendengar perkataan Mu Tai, Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya memang begitu, kita semua sudah memikirkan bagaimana ide-ide Dali bisa menghasilkan uang, dan bahwa ide-idenya bagus dan dia juga sangat beruntung, jadi semua yang dilakukannya akan mendatangkan manfaat besar, namun, kita lupa bahwa dia bisa melakukan ini karena dia menuju ke arah lain, yaitu menghindari risiko.
Ini dapat dikatakan telah membuka cara berpikir yang lain. Semua orang tahu bahwa Dali beruntung, tetapi perhatian mereka terbatas pada potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sekarang, apa yang dimaksud mutai sangat sederhana. Terkadang, itu juga merupakan jenis keberuntungan untuk menghindari risiko berdasarkan naluri. Kita memang punya orang seperti itu. Hong Tu menepuk tangannya. Pergi dan bawa Jianye ke sini. Ya, tetua-tua. Dalam sekejap, saudara keempat Hong Wei Guo, Hong Jianye, dengan santai mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu memasuki ruang konferensi, ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menyilangkan kaki dan bersandar di sofa, sambil tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan tiba saatnya aku berguna bagimu, itu sungguh tidak mudah. Sambil berbicara, ia menatap Hong Tu. Ayah, setidaknya ayah seharusnya mengajakku jalan-jalan, sungguh menyesakan untuk tinggal di sini, dan jika benar-benar tidak bisa, ayah bisa meminta istriku untuk datang dan menemaniku selama beberapa hari. Dasar bajingan, kita sedang mempelajari masalah serius. Hong Tu berkata dengan kasar, kau tidak pernah serius sepanjang hidupmu. Oh, masalah serius, apa gunanya aku? Hong Jianye juga penasaran. Orang-orang yang duduk di depannya adalah 3 tokoh besar dalam industri internet lokal. Mungkinkah dia terlibat dalam sesuatu yang bahkan mereka bertiga tidak mengerti? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.